pada tahun 2022 di Dusun Gunung Jaya. Panas bulan Juni menguap seperti sebuah kukusan raksasa yang menutup seluruh kawasan peternakan ayam Makmur Jaya. Yang berdiri terpisah di antara deretan bukit-bukit terjal, udara yang pekat dan lengket itu adalah campuran dari bau menyengat kotoran ayam, aroma fermentasi jagung giling, serta debu kering yang terbang dari jalan tanah satu-satunya dan masuk ke area tersebut. Di tempat ini, waktu seakan berhenti bergerak, hanya menyisakan suara berulang-ulang dari puluhan ribu ayam pedaging dan deru monoton dari kipas ventilasi berkapasitas besar. Pusat dari dunia terpencil tersebut adalah peternakan ayam Makmur Jaya. Sebuah kompleks megah yang menjadi simbol keberhasilan seorang perempuan bernama Sari Wulandari. Andi Pratama mengusap keringat yang mengalir deras dari dahinya. Mencoba menarik napas dalam-dalam, namun yang memenuhi paru-parunya justru hanyalah campuran bau menyengat yang membuatnya mual. Baru memasuki minggu ketiga bekerja, Andi masih belum sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang keras ini. Pemuda berusia 22 tahun itu, demi mencari penghasilan dan meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke daerah asing ini, dia menjadi buruh. Hari itu, sang mandor memberinya tugas yang tampaknya sederhana, membersihkan serta menata gudang penyimpanan pakan sebagai persiapan kedatangan bahan baku baru. Gudang pakan peternakan ayam Makmur Jaya adalah sebuah bangunan kokoh seluas lebih dari 200 meter persegi. Atapnya dilapisi seng penahan panas yang nyatanya tetap tak mampu menangkis hawa terik dari luar. Di dalamnya, ratusan karung pakan industri disusun rapi bertingkat-tingkat. Namun hal yang paling mencolok dan mendominasi ruangan adalah 6 buah tempayan tanah liat berukuran raksasa. Tingginya hampir setara kepala manusia. Diletakkan berjejer rapi di atas landasan semen di sudut terdalam. Menurut penjelasan Sari Wulandari, tempayan-tempayan itu digunakan untuk melakukan proses fermentasi jagung dengan menambahkan kultur mikroba. Sebuah resep rahasia yang konon membuat ayam tumbuh cepat dan menghasilkan daging lebih gurih. Itulah aset berharga, kunci sukses Makmur Jaya. Andi pun memulai pekerjaannya memindahkan karung-karung kosong, membersihkan sarang laba-laba serta debu menempel. Ketika ia mendekati deretan 6 tempayan tersebut, sebuah aroma ganjil langsung menusuk hidungnya. Itu bukan bau asam khas jagung fermentasi yang sudah biasa ia cium. Bau ini berbeda. Terasa anyir, menyengat, dan sedikit manis busuk, seperti sesuatu yang sedang membusuk. Sebuah aroma yang menembus lapisan bau jagung asam dan menyerang indera penciumannya tanpa ampun. Andi mengernyitkan dahi sambil menutup hidungnya. Ia berjalan mengelilingi 6 tempayan itu, 5 diantaranya tertutup papan kayu tebal. Sisi-sisinya dilapisi semen tipis namun rapat, seolah telah disegel sejak lama. Namun tempayan ketiga dari kiri tampak berbeda, tutup kayunya sedikit terangkat, tidak menutup rapat. Dari celah kecil itulah bau busuk mengerikan itu keluar. Mungkin pakannya rusak, gumam Andi. Khawatir jika hal ini sampai diketahui pemilik, ia bisa dimarahi. Ia memutuskan memeriksa sendiri. Dengan sebatang besi, ia mencongkel papan kayu yang berat itu. Seketika, semburan bau busuk yang jauh lebih pekat menyerang, membuat Andi limbung dan hampir muntah. Ketika mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan diri, ia menjintip ke dalam. Tempayan itu gelap, permukaannya tertutup lapisan jagung fermentasi berwarna kuning gelap yang lembab, dipenuhi bercak-bercak jamur putih kehijauan. Bau busuk itu berasal dari lapisan pakan tersebut. Andi meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada tikus atau hewan kecil masuk dan mati di dalam. Ia memutuskan mengangkat lapisan pakan rusak itu, mengambil sekop pakan. Ia mulai mengeruk isinya. Pakan lembab itu berat dan saling melekat. Baru beberapa sekop terangkat, baunya semakin menusuk hingga ia harus memakai masker. Namun tetap tidak banyak membantu.
Saat Skop menggali hingga kedalaman sekitar 30 cm, alat itu menabrak sesuatu yang lembut namun kenyal. Bukan pakan. Ada bunyi kecil seperti sesuatu robek. Andi menggunakan tenaga lebih kuat untuk mengangkat benda itu. Tiba-tiba Skopnya tersangkut pada sesuatu. Ia membungkuk, menarik lebih keras, dan mengangkat gumpalan besar yang menempel. Itu adalah sepotong karung goni yang sudah lapuk, dipenuhi pakan basah. Namun hal yang membuat Andi membeku bukanlah karung itu, melainkan sesuatu yang tersingkap dari sobekan goni tersebut. Di bawah cahaya kekuningan lampu gudang, segumpal rambut panjang berwarna hitam menempel pada sepotong kulit kepala pucat yang perlahan terlepas dari karung. Warna serta teksturnya tidak mungkin salah, itu adalah kulit kepala manusia. Ruangan seolah membeku. Otak Andi membutuhkan beberapa detik untuk mencerna pemandangan mengerikan itu. Rambut manusia. Kulit kepala manusia. Di dalam tempayan fermentasi pakan ayam, sebuah jeritan melengking keluar dari tenggorokannya, memecah keheningan peternakan. Skop teriak tuh. Suara logamnya memantul keras di lantai semen. Kedua kaki Andi gemetar. Matanya membesar ketakutan. Ia tersungkur, bangkit tergesa-gesa, lalu berlari secepat mungkin keluar gudang sambil berteriak tak terkendali. Ia berlari seakan hidupnya bergantung pada detik itu. Berlari tanpa henti. Dan dalam kepalanya hanya ada bayangan rambut serta kulit kepala yang baru saja dilihatnya. Ia harus melaporkan. Harus segera. Ada mayat di dalam tempayan pakan. Panggilannya ke saluran darurat kepolisian Kota Seruni tercatat pada pukul 14:20. Laporan awal Katsau hanya menyebut adanya penemuan jenazah di sebuah peternakan di Dusun Gunung Jaya. Tingkat keseriusan kasus langsung dipastikan, dan hanya dalam 15 menit, deretan mobil dinas berlogo polisi melaju kencang dengan sirene berbunyi, menembus arus kendaraan di Jalan Nasional 3. Menuju kawasan Bukit Tepensil tersebut, memimpin rombongan adalah Kompol Arif Saputra, Kepala Unit Reserse Kriminal yang menangani kasus-kasus berat. Di usia 45 tahun, rambutnya mulai beruban di beberapa bagian, dan wajahnya tegas dengan guratan pengalaman. Ia duduk diam di kursi depan mobil komando, menatap tajam pemandangan pedesaan yang melintas di balik kaca. Di sampingnya, Ibtu Dimas Nugroho, penyidik muda, sedang memeriksa data awal mengenai peternakan ayam Makmur Jaya lewat tablet. Sesampainya rombongan di lokasi, polisi setempat sudah melakukan pengamanan dasar. Sekelompok pekerja dan warga sekitar berkerumun di luar garis pembatas. Berbisik-bisik penasaran, Kompol Arif turun dari mobil. Udara panas bercampur bau khas peternakan menyergap wajahnya. Ia tidak menunjukkan rasa tidak nyaman, hanya mengerutkan mata sedikit, lalu mengisyaratkan timnya bersiap. Orang pertama yang mereka temui adalah pemilik peternakan, Sari Wulandari. Ia berdiri menunggu bersama seorang polisi lokal, berlawanan dengan bayangan tentang pemilik peternakan yang lusuh. Sari adalah perempuan sekitar 40 tahun dengan tubuh tinggi ramping, kulit cerah, dan wajah menarik. Meskipun berada di tengah peristiwa menggemparkan, ia tetap tampil rapi dan teratur. "Selamat siang, saya Sari Wulandari, pemilik peternakan ini," ucapnya. Suaranya sedikit bergetar, namun tetap jelas. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Andi, pekerja baru saya, yang menemukan hal itu. Saya terlalu syok untuk melihatnya sendiri." Kompol Arif hanya mengangguk, matanya mengamati perempuan itu dengan ketelitian seorang penyidik. Nada bicara Sari memang bergetar, namun sorot matanya tidak menunjukkan kepanikan ekstrem dari seseorang yang baru mengetahui adanya mayat di dalam gudangnya. Lebih terlihat seperti kebingungan yang diperhitungkan ketimbang reaksi spontan. "Silakan, Bu Sari, ikut ke ruang pemeriksaan sementara untuk memberikan keterangan awal," Yukap Arif tenang. "Ibtu Dimas, kamu tangani ini." Lanjutnya,
Setelah itu, Ariev masuk ke gudang bersama DR. Rina Lestari, dokter forensik dan tim identifikasi. Bau busuk yang bercampur dengan aroma pakan masih cukup kuat untuk membuat orang awam mual. Dokter Rina, perempuan mungil berkacamata yang meski tampak lembut, namun merupakan ahli forensik terbaik, memakai sarung tangan dan masker khusus. Lalu mendekati tempayan, kondisi di dalam telah dijaga utuh. Sekop tergeletak di lantai dekat tumpukan pakan yang telah diangkat. Kompol Ariev memberi isyarat pada tim identifikasi untuk mengambil gambar serta merekam keseluruhan ruangan. Ia belum langsung menengok ke dalam tempayan, melainkan memperhatikan keadaan gudang secara menyeluruh. 6 tempayan besar itu berjajar rapi, 5 tertutup rapat. Hanya satu yang berbeda. Polanya simetris hampir sempurna. Sementara itu, DR Rina mulai melakukan pemeriksaan awal. Ia menyorotkan lampu khusus ke dalam tempayan, lalu dengan hati-hati memindahkan pakan di sekitar benda asing tersebut. Jenazah ini laki-laki dewasa. Suaranya terdengar dari balik masker. Kondisinya tengah mengalami pembusukan tingkat lanjut. Namun, ada hal khusus lingkungan di dalam tempayan adalah lingkungan anaerob yang lembab dan memiliki kadar asam ringan akibat proses fermentasi pakan. Kondisi ini mempercepat proses adiposera, pembentukan lilin mayat di mana lemak tubuh berubah menjadi substansi lilin berwarna putih keabu-abuan, sehingga sebagian bentuk tubuh tetap terawetkan. Ia mengambil sampel kecil dan memasukkannya ke kantong segel. Berdasarkan tingkat adiposera dan sisa jaringan lunak yang masih ada, saya dapat memperkirakan jenazah ini telah berada di dalam tempayan minimal 6 sampai 8 bulan, mungkin lebih. Ujarnya, 6 sampai 8 bulan, ulang Kompol Ariev pelan, sebuah rentang waktu yang cukup panjang untuk menghapus banyak jejak. Ia menoleh ke arah Sari Wulandari yang duduk di meja pemeriksaan sementara di luar. Menjawab pertanyaan Ibtu Dimas dengan ekspresi sedih tetapi kooperatif. Mayat berada di gudangnya hampir 1 tahun. Namun ia sama sekali tidak mengetahuinya. Apakah hal itu masuk akal Ariev melangkah mendekati tempayan? Tatapannya tajam menyisir setiap detail. Ia mendapati bahwa lapisan semen yang mengunci 5 tempayan lainnya tampak tua. Warnanya merata dan berdebu. Namun pada tempayan berisi jenazah itu, tidak ada sisa semen sama sekali. Tutup kayunya hanya diletakkan begitu saja. Dan terlihat pernah bergeser. Sebuah pikiran tiba-tiba menyambar di benak kepala satuan yang syarat pengalaman itu. Sebuah skenario yang tampak terkunci sempurna seringkali justru menyembunyikan kejanggalan paling besar. Kompol Ariev berdiri terdiam cukup lama. Pandangannya tidak beranjak dari deretan 6 tempayan tanah liat di depan mata. Di terong kepalanya, serangkaian pertanyaan mulai tersusun rapi, tajam dan sistematis. Mengapa harus 6 tempayan? Kenapa ditempatkan di sudut terpencil ini? Yang tersembunyi namun tetap berada di kufuk aktivitas utama peternakan. Dan yang paling penting, alasan apa yang membuat 5 tempayan disegel hati-hati dengan semen. Sementara tempayan berisi jenazah justru dibiarkan tanpa segel. Keteraturan dan kesimetrisan yang terlalu rapi di TKP ini menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Semua itu tidak tampak seperti lokasi pembunuhan spontan yang pelakunya terburu-buru menyembunyikan mayat. Lebih mirip sebuah panggung yang disusun dengan sengaja. Suatu pesan bisu yang ingin disampaikan pelaku. Atau mungkin juga, sang pelaku terlalu percaya diri bahwa rahasianya tidak akan pernah terbongkar. Ariev berbalik, melangkah langsung ke arah Sari Wulandari yang tengah memberikan keterangan awal kepada Ibtu Dimas. Sesi pengambilan pernyataan tampaknya sudah melewati bagian yang paling mendasar. Melihat Ariev mendekat, Sari mengangkat wajahnya. Mata yang sedikit memerah menatapnya. Pak Komandan, saya sudah cerita semua yang saya tahu. Saya benar-benar tidak hiu bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Mungkin ada orang yang membenci saya, ingin menghancurkan usaha saya. Ujarnya lirih.
Ariev tidak menanggapi penjelasan tersebut. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah deretan tempayan di dalam gudang. Suaranya dalam dan tegas. Bu, Sari. 5 tempayan lainnya itu berisi apa, tanya Ariev. Sekilas, ekspresi Sari tampak goyah, tetapi ia segera menguasai diri. Seperti yang sudah saya jelaskan, itu jagung giling yang saya fermentasi dengan resep khusus untuk persiapan musim paceklik. Pakan itu harus disimpan dalam kondisi anaerob cukup lama, minimal 1 tahun. Kalau sekarang tutupnya dibuka, udara luar masuk, 1 tempayan penuh bisa rusak total. Kerugiannya sangat besar. Jelasnya, alasan yang disampaikan terdengar sangat masuk akal, cocok dengan logika seorang pengusaha. Namun justru karena tampak terlalu masuk akal, kecurigaan di hati Kompol Ariev semakin menguat. Naluri penyidik yang diasah lewat ratusan perkara besar kecil berbisik bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres tersembunyi di balik lapisan semen itu. Soal kerugian finansial nanti akan dibahas kemudian, katanya pelan namun bernada pasti. Tatapannya mengunci wajah Sari, tidak memberinya kesempatan untuk mengelak. Karena sifat perkara ini sangat serius, kami wajib memeriksa seluruh area TKP. Saya minta semua 5 tempayan lainnya dibuka. Begitu mendengar perintah tersebut, rona wajah Sari mendadak berubah. Ketenangan yang tadi berusaha ia tampilkan lenyap seketika, berganti kepanikan yang sulit disembunyikan. Tidak, jangan, serunya refleks. Itu milik saya. Kalian tidak berhak merusaknya tanpa bukti yang jelas. 1 tempayan itu, nilainya ratusan juta rupiah. Penolakan keras itu justru semakin meneguhkan dugaan Ariev. Andai kata semua itu benar-benar hanya pakan biasa, seorang yang cerdas seperti Sari pasti mengerti bahwa bekerja sama dengan polisi adalah pilihan paling aman. Kekerasan sikapnya hanya mengarah pada satu kemungkinan. Ia sedang berusaha menutup-nutupi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada 1 mayat di tempayan ketiga. Bu Sari. Suara Ariev kini dingin dan syarat wibawa. Tempat ini adalah TKP sebuah tindak pidana pembunuhan. Kami memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika Ibu menghalangi petugas dalam menjalankan tugas, akan ada konsekuensi hukum lain yang mengikuti. Saya beri Ibu 2 pilihan, sukarela bekerja sama, atau kami menggunakan langkah paksa sesuai aturan. Wajah Sari mengerut pucat. Ia menatap Ariev, lalu melirik wajah-wajah tegas para polisi yang mengelilinginya. Saat itu ia mengerti bahwa dirinya sudah tidak punya jalan mundur. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia ambruk ke kursi, menunduk dan menutup wajah dengan kedua tangan. Tanpa setetepun air mata. Ariev kemudian menoleh ke timnya, memberikan instruksi jelas buka segel 5 tempayan lainnya. Hati-hati, kemungkinan besar ada barang bukti penting. Dr. Rina. Siapkan semuanya. Perintah pun langsung dilaksanakan. 2 anggota reserse yang membawa palu dan linggis masuk ke dalam gudang. Suasana seketika menjadi tegang sampai ke batasnya. Semua tatapan tertuju pada deretan tempayan tanah liat yang berdiri membisu. Seperti makam-makam tegak yang sebentar lagi akan menyingkap rahasia kelam yang telah mereka simpan. Bunyi palu menghantam lapisan semen terdengar kering dan tajam, memecah kesunyian menyesakkan di dalam gudang. Pecahan semen beterbangan. Para polisi bekerja dengan gesit, namun tetap sangat berhati-hati, berusaha menjaga struktur tempayan agar tidak retak. Di luar, Sari duduk terpaku, kepala tertunduk. Rambutnya tergerai menutupi sebagian besar wajah, menyamarkan ekspresi sebenarnya. Tempayan yang berada di posisi paling ujung kiri akhirnya terbuka. Papan kayu berat yang menutupnya diangkat ke samping, sama seperti tempayan pertama. Di bawahnya tampak lapisan jagung fermentasi yang lembab. Namun kali ini bahkan tanpa harus mengorek isi, aroma khas kematian kembali tercium. Meski sedikit lebih samar namun cukup jelas untuk dikenali. Dr.
Rina memberi isyarat agar semua orang menjauh. Ia menyorotkan lampu ke dalam dan segera bersuara. Nada terkejutnya sulit disembunyikan meski ia berusaha tenang. Ada jenazah. Korban laki-laki lagi. Tingkat pembusukan hampir sama. Dengan tanda-tanda adiposera yang serupa, seluruh tim menahan napas. Kebetulan ini terlalu ekstrem untuk disebut kebetulan. Kompol Ariev mengepalkan tangan. Firasat paling buruk yang selama ini hanya berputar di kepalanya. Kini mulai menjelma kenyataan. Lanjut. Buka tempayan berikutnya. Perintahnya. Suara menjadi serak. Segel tempayan kedua dihancurkan. Dan skenario mengerikan itu kembali terulang. Di bawah lapisan jagung fermentasi. Terdapat satu jenazah lain yang juga dibungkus karung goni lapuk. Udara di dalam gudang kini bukan hanya dipenuhi bau busuk, tetapi juga berat oleh kenyataan yang terlampau mengerikan. Die. Samping Ariev. Wajah muda Ibtu Dimas tampak pucat pasi. Ia pernah ikut mengungkap banyak perkara, tetapi belum pernah sekalipun menyaksikan TKP sebesar dan sekeji ini. Tempayan keempat kembali satu jenazah. Tempayan kelima masih jenazah laki-laki. Total, bila dihitung dengan yang pertama ditemukan, ada 5 tempayan berisi mayat, 5 korban. Semuanya laki-laki, seluruhnya disembunyikan di dalam tempayan fermentasi. Berada pada tingkat pembusukan berbeda, namun disimpan dengan metode yang sama. Gudang pakan peternakan ayam Makmur Jaya, hanya dalam hitungan menit, telah berubah menjadi semacam kuburan massal. Tempayan-tempayan yang seharusnya membantu mempertahankan kehidupan kawanan ayam, kini menjelma peti mati tegak yang menelan suara-suara kematian sunyi. Saat tempayan terakhir selesai dibuka dan jenazah di dalamnya dikonfirmasi, keheningan menyelimuti semua orang. Bahkan para penyidik dan dokter forensik paling berpengalaman sekalipun hanya bisa berdiri tertegun menghadapi skala kebiadaban ini. Ini jelas bukan lagi sebuah kasus pembunuhan tunggal. Yang mereka hadapi adalah rangkaian pembunuhan berantai. Direncanakan dan dieksekusi dengan darah dingin dan kecermatan yang sulit dipahami. Kompol Ariev menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak di dalam dadanya. Ia berbalik dan melangkah cepat keluar gudang. Tatapannya kini bukan lagi penuh keraguan, melainkan kepastian dingin yang terarah, lurus kepada sosok Sari Wulandari. Ibtu Dimas, panggilnya dengan nada tajam. Laporkan segera ke pimpinan di Kepolisian Kota Seruni, ajukan pembentukan tim khusus dan penanganan langsung di lokasi. Seluruh area peternakan ayam Makmur Jaya resmi kami tetapkan sebagai TKP dan harus segera disterilkan. Tahan sementara Sari Wulandari untuk keperluan penyidikan. Ia kemudian berdiri di hadapan perempuan yang masih duduk kaku itu. Sari Wulandari, mulai saat ini Anda ikut dengan kami, ujarnya. Barulah Sari mengangkat kepala perlahan. Tidak ada lagi sorot ketakutan ataupun kepanikan. Pada wajah cantiknya justru tampak kehampaan yang menusuk, dan di sudut bibirnya mengembang senyum tipis nyaris tak terlihat. Kasus besar berkode Gunung Jaya 5 resmi dibentuk tepat di TKP. Di samping kuburan berdiri yang baru saja tersingkap, penyelidikan atas salah satu perkara paling bengis dalam sejarah kriminal Kota Seruni pun dimulai. Ruang interogasi nomor 1 Kepolisian Kota Seruni. Pukul 11 malam, lampu neon putih menyorot ruangan kecil berisi 1 meja dan 3 kursi. Dengan bau disinfektan samar-samar mengambang di udara, Sari Wulandari duduk berhadapan dengan Kompol Ariev dan Ibtu Dimas. Ia telah mengganti pakaiannya. Ekspresi kosong tadi kini berganti menjadi wajah seorang perempuan yang merasa diperlakukan tidak adil, seolah-olah dirinya korban fitnah. Sesi interogasi pertama resmi dibuka. Saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Sari memulai lakon yang sudah ia siapkan. Tepat pada saat Ariev baru saja duduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak, kalian harus percaya saya. Saya cuma perempuan yang sendirian membangun usaha ini dari nol.
Mana mungkin saya sanggup melakukan hal sekejam itu? Pasti ada orang iri yang ingin menyingkirkan saya. Kompol Ariev tidak menyela. Ia hanya memerhatikan. Membiarkan Sari menuntaskan adegannya, ia tahu bahwa bagi orang dengan kepribadian rumit seperti ini, serangan frontal di awal hanya akan membuat mereka kian menutup diri di balik perisai yang mereka bangun. Setelah cukup lama menangis dan menceritakan kisah hidup penuh derita yang ia klaim pernah dilalui, Sari mulai menunjukkan sikap seolah bersedia bekerja sama. Ia menyipitkan mata, berpura-pura berpikir keras, seakan sedang mengaduk-ngaduk ingatannya. Kalau tidak salah, di antara pekerja lama saya, ada 2 orang. Ya, saya ingat. Satu namanya Budi Santoso. Satu lagi Joko Prabowo. Mereka kerja di sini sekitar lebih dari 1 tahun lalu. Lalu mereka bilang dapat pekerjaan yang lebih baik dan minta berhenti. Sejak itu saya tidak pernah kontak lagi. Mungkinkah mereka katanya berpura-pura ragu dengan cukup luwes. Ia menyodorkan identitas 2 dari 5 korban yang kelak akan terungkap. Berusaha mengarahkan penyelidikan seolah kedua orang tersebut hanyalah buruh biasa dan kematian mereka tidak ada kaitannya dengan dirinya. Sepanjang sesi interogasi itu, Ibtu Dimas memperhatikan satu hal yang membuatnya terusik. Berdiri tersembunyi di lorong, terlihat dari balik kaca satu arah. Ada seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras. Dialah Tono, pekerja lama yang sudah bertahun-tahun hidup di peternakan tersebut. Ia tidak masuk ke ruangan, hanya berdiri di sana. Matanya terpaku pada punggung Sari, tatapan yang penuh kecemasan, kewaspadaan, namun sekaligus penuh pemujaan. Ketika interogasi dihentikan sementara untuk memberi Sari waktu beristirahat, Dimas berbisik pada Ariev. Pak, saya rasa kita perlu memeriksa pria bisu itu. Dari caranya memandang Sari, kelihatan sekali dia sangat loyal. Mungkin dia tahu sesuatu. Arif mengangguk menyetujui. Tono kemudian dibawa masuk. Pria bertubuh besar itu tampak ketakutan. Matanya terus melirik ke arah Sari, seolah membutuhkan restu darinya. Nama kamu siapa? Sudah berapa lama kerja di peternakan ini? Tanya Dimas membuka percakapan. Tono hanya mengeluarkan suara tidak jelas. Kedua tangannya bergerak-gerak, membuat serangkaian isyarat yang sulit dimengerti. Sari segera berdiri dan mengambil posisi seolah menjadi penerjemah. Dia bilang namanya Tono. Pak, dia sudah kerja di sini sejak kecil. Dia bisu dan tuli sejak lahir. Jadi tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Jelasnya, setiap pertanyaan polisi berikutnya harus disampaikan melalui Sari. Ia menerjemahkan jawaban Tono menjadi kalimat-kalimat pendek dan hambar. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya fokus bekerja. Dia tidak pernah melihat orang mencurigakan keluar masuk gudang. Kompol Ariev mengamati permainan ini dengan sangat saksama. Ia menyadari, setiap kali Tono memberi isyarat dengan tangan, Sari hanya butuh 1 detik untuk menerjemahkan, padahal gestur Tono rumit dan panjang. Jelas ia bukan sedang menerjemahkan, melainkan menyusun sendiri jawaban yang menguntungkan dirinya. Tono bukan saksi, melainkan sedang dijadikan tameng hidup alat yang Sari pakai untuk menahan serangan. Ariev memutuskan menghentikan interogasi terhadap Tono untuk malam itu. Ia memahami bahwa selama Sari masih berada di lingkaran pengaruhnya, mustahil mereka bisa menggali kebenaran dari pria itu. Dia bilang dia tidak pernah melihat ada orang mencurigakan keluar masuk gudang. Itulah kalimat yang Sari terjemahkan. Kompol Ariev mengamati dengan saksama duet aneh itu. Ia menyadari bahwa setiap kali Tono menggerakkan tangan dengan rangkaian isyarat yang rumit, Sari hanya butuh sekitar 1 detik untuk menerjemahkannya. Jelas bahwa perempuan itu bukan sedang menerjemahkan, melainkan mengucapkan kata-katanya sendiri, kata-kata yang hanya menguntungkan dirinya. Tono sama sekali bukan saksi yang bebas. Ia sedang dijadikan alat, sebuah perisai hidup oleh Sari. Ariev memutuskan menghentikan
Sementara interogasi terhadap pria itu, ia tahu selama Sari masih berada di sekelilingnya, mereka tidak akan pernah memperoleh keterangan jujur dari Tono. Topeng janda tangguh yang dikenakan Sari Wulandari tampak terlalu sempurna. Dan justru karena itulah ia menjadi semakin mencurigakan, sementara duel psikologis dengan Sari di ruang interogasi belum menunjukkan kemajuan, berarti di pusat laboratorium forensik Kota Seruni, Rina Lestari dan para koleganya bekerja tanpa henti. 5 jenazah yang dibawa dari TKP kini menjadi pusat perhatian. Tugas mereka adalah memaksa mayat-mayat itu berbicara, menceritakan bagaimana mereka meregang nyawa. Pagi hari ketiga, setelah perkara ini terungkap, laporan forensik sementara dikirimkan ke meja kerja Kompol Ariev. Ia membaca setiap baris dengan serius. Raut wajahnya semakin lama semakin muram. Laporan tersebut mengonfirmasi temuan awal dan menyuguhkan beberapa kesimpulan baru yang sangat penting. Pertama, kelima korban semuanya laki-laki, berusia antara 30 sampai 55 tahun. Waktu kematian mereka berbeda-beda, terbentang dalam kurun hampir 3 tahun terakhir. Korban yang paling baru diperkirakan meninggal sekitar 8 bulan lalu, sedangkan korban yang paling lama mungkin telah tewas mendekati 3 tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis dalam rentang waktu yang panjang. Kedua, dan inilah poin yang paling krusial, penyebab kematian kelima orang itu sama persis. Dalam laporannya, Rina menuliskan hasil pemeriksaan toksikologi pada sampel organ dalam, terutama hati, menunjukkan kadar aflatoksin B1 yang sangat tinggi. Ratusan kali di atas ambang batas mematikan, para korban meninggal akibat gagal hati akut yang berujung pada koma dan henti sirkulasi. Itulah penyebab langsung kematian mereka. Aflatoksin, kening Kompol Ariev berkerut. Ia pernah mendengar soal racun ini. Aflatoksin adalah toksin yang dihasilkan oleh jamur mikroskopis, terutama Aspergillus flavus, jenis jamur yang sangat umum ditemukan pada hasil pertanian lembab seperti jagung, kacang tanah, dan sejenisnya. Poin ketiga dalam laporan itu membuat perkara ini terasa semakin mengerikan. Pada tubuh kelima korban tidak ditemukan tanda kekerasan fisik apapun. Tidak ada memar, luka, atau bekas perlawanan. Indikator vital menunjukkan bahwa mereka jatuh ke dalam kondisi koma secara perlahan sebelum akhirnya meninggal. Sebuah kematian yang bersih, Kompol Ariev bergidik. Pelakunya tidak menggunakan pisau, tidak memakai senjata api, dan tidak mencekik leher siapapun. Ia memilih senjata tak kasat mata racun yang diekstrak dari sesuatu yang sangat lazim di sebuah peternakan ayam. Kemungkinan besar para korban tewas tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa mereka sedang diracun. Mungkin mereka mengira hanya mengalami mabuk minuman atau keracunan makanan biasa. Laporan forensik itu menggambarkan sosok pelaku yang amat sangat cerdik dan kejam. Bukan hanya berhati dingin, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang toksikologi. Ia tahu cara menumbuhkan jamur, mengekstrak dan mengonsentrasikan aflatoksin hingga mencapai dosis yang cukup untuk membunuh manusia dengan cepat. Dan bahan baku untuk menciptakan senjata mematikan itu, jagung berjamur, tersedia melimpah tepat di lokasi. Di peternakan ayam Makmur Jaya, semua potongan mulai tersambung satu persatu dengan cara yang mencekam. Apakah Sari Wulandari, perempuan yang mengelola sebuah peternakan skala besar, memiliki kemampuan untuk melakukan semua ini sendirian? Atau ada sosok lain di balik layar? Seorang kaki tangan dengan keahlian, lebih spesifik kasus ini baru saja membuka satu pintu, tetapi di belakangnya terbentang lorong-lorong gelap tak terhitung jumlahnya. Dengan laporan forensik di tangan, tugas mendesak berikutnya bagi tim khusus adalah mengidentifikasi kelima korban. Ini bukan pekerjaan mudah. Kondisi jenazah sudah rusak berat. Pengenalan lewat wajah mustahil dilakukan.
Tim yang dipimpin Ibtu Dimas mendapat tugas penting ini. Mereka harus berpacu dengan waktu. Pekerjaan dimulai dengan menelusuri seluruh arsip laporan orang hilang di kota Seruni dan wilayah sekitar untuk kurun waktu 3 tahun terakhir. Ratusan berkas dibuka dan diperiksa. Dimas dan rekan-rekannya bekerja siang malam, mencocokkan ciri fisik, usia, jenis kelamin, serta terutama sampel DNA dari keluarga yang melapor dengan hasil uji DNA pada kelima jenazah. Sementara itu, satu tim lain bergerak untuk menelusuri 2 nama yang sebelumnya disebutkan oleh Sari Budi Santoso dan Joko Prabowo. Hasil penyelidikan awal mengonfirmasi bahwa kedua orang ini memang pernah bekerja di peternakan ayam Makmur Jaya dan berhenti tanpa alasan jelas. Pihak keluarga juga melaporkan mereka hilang lebih dari 1 tahun lalu. Sampel DNA keluarga diambil dan dikirim untuk diperiksa beberapa hari kemudian. Hasil pencocokan DNA pertama keluar. 2 dari 5 jenazah diidentifikasi sebagai Budi Santoso dan Joko Prabowo. Keterangan Sari tampak selaras dengan fakta. Namun hal itu tidak serta-merta mengurangi kecurigaan. Justru menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat licik, berani menyodorkan informasi yang bisa diverifikasi untuk membuat dirinya tampak jujur dan dapat dipercaya. Upaya penyisiran berlanjut dengan berbagai teknik perbandingan DNA. Pencocokan sidik jari yang masih tersisa pada barang-barang pribadi. Juga penelusuran melalui jejaring sosial dan relasi masing-masing korban. Identitas 3 korban lainnya perlahan terkuak. Kesimpulan akhirnya membuat seluruh tim khusus tercengang. Mereka bukan buruh rendahan. Korban ketiga adalah Ir Rahmat Hidayat, berusia 45 tahun. Seorang insinyur pertanian ternama, pakar pakan ternak. Ia dilaporkan hilang hampir 2 tahun lalu setelah menjalani perjalanan konsultasi teknis yang cukup panjang. Korban keempat adalah Hendra Wijaya, berusia 52 tahun. Seorang pedagang besar yang kaya raya. Bergerak di bidang jual beli hasil pertanian dan memiliki banyak gudang. Ia lenyap tanpa jejak hampir 3 tahun lalu. Dan setelah itu, harta bendanya dipindah tangankan dengan cara yang ganjil. Korban kelima yang kematiannya paling baru adalah Aditya Putra, 35 tahun, seorang pejabat kredit di bank yang fokus pada pembiayaan sektor pertanian. Ia dilaporkan hilang 9 bulan lalu, setelah menyampaikan kepada keluarganya bahwa ia akan pergi menagih pinjaman dalam jumlah besar di kawasan pinggiran kota. 5 korban, 5 individu dari latar belakang profesi berbeda dan status sosial beragam, seorang insinyur, seorang pedagang besar, seorang pegawai bank, dan 2 buruh. Sekilas, tidak ada satupun kaitan jelas di antara mereka. Mereka tinggal di lokasi berbeda, memiliki lingkungan pergaulan masing-masing. Lalu mengapa kelimanya berakhir dengan nasib tragis yang sama, terpendam di dalam tempayan di peternakan yang sama, di ruang rapat tim khusus? Suasana menegang. Pada papan tulis besar, foto-foto dan data 5 korban ditempel rapi. Kompol Arief berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Pandangannya menyapu tiap wajah dan sebaris riwayat hidup di bawahnya. 5 manusia. 5 takdir seorang penjudi yang terlilit utang setelah penyelidikan lebih dalam terhadap Joko Prabowo, seorang buruh biasa bernama Budi Santoso, seorang insinyur pertanian berbakat, seorang pedagang besar yang sangat kaya, dan seorang pejabat kredit bank. Kita punya 5 potongan puzzle yang masih tercerai-berai. Ujar Arief memecah keheningan. Mereka bukan teman, bukan keluarga, bukan rekan bisnis langsung. Tapi mustahil mereka semua muncul di peternakan ayam Makmur Jaya secara kebetulan dan mati dengan cara yang sama. Pasti ada satu mata rantai, satu titik temu yang menghubungkan semuanya. Dan kita harus menemukan titik temu itu. Ibtu Dimas, yang hampir tidak tidur selama beberapa hari demi menuntaskan identifikasi para korban, mengemukakan pendapat, "Pak, ada satu hal yang cukup aneh. Menurut keterangan keluarga,
Kelima orang ini menunjukkan perilaku berbeda sebelum menghilang. Mereka jadi lebih tertutup, sering pulang larut, dan memiliki pengeluaran yang sulit dijelaskan, fokus pada kurun waktu tepat sebelum mereka menghilang. Perintah Ariev, riwayat panggilan telefon, pesan, dan hubungan baru semua harus kita telusuri dari awal. Instruksi dikeluarkan, dan mesin penyelidikan kembali berputar maksimal. Para penyidik terbagi ke berbagai arah. Ada yang bekerja sama dengan operator seluler untuk mengakses data komunikasi. Ada yang mewawancarai ulang sahabat, rekan kerja, dan keluarga para korban dengan pendekatan yang lebih mendalam. Peleng-peleng, dari tumpukan informasi, satu nama mendadak muncul berulang kali. Keluarga Ir. Rahmat Hidayat bercerita bahwa sebelum menghilang, ia kerap menyebut seorang mitra perempuan yang sangat cakap. Pemilik sebuah peternakan ayam yang ambisius, ia menyebut bahwa dirinya sedang membantu perempuan itu menyempurnakan formula pakan. Teman-teman Hendra Wijaya bersaksi bahwa sebelum lenyap, Hendra sering membanggakan sebuah rencana investasi di peternakan ayam yang amat menjanjikan milik adik angkat cantik yang ia sayangi, istri Aditya Putra. Sambil menangis, menyatakan bahwa suaminya mengurus satu fasilitas kredit bernilai besar untuk sebuah peternakan ayam. Ia sering berkunjung ke sana untuk memantau perkembangan dan tampak sangat akrab dengan sang pemilik. Bahkan dua buruh, Budi dan Joko, meski dunia pergaulan mereka sempit. Menurut cerita rekan kerja lama, mendapatkan perlakuan istimewa dari Sari. Mereka kerap dipanggil ke rumah pribadi, diberi tugas khusus yang tidak jelas. Semua jalur, semua petunjuk pada akhirnya bermuara ke satu arah. Satu-satunya titik temu yang merangkai nasib lima pria ini, bukan orang lain, adalah Sari Wulandari. Sebuah hipotesis berani, namun sangat logis mulai tumbuh di benak Kompol Ariev. Sari bukan sekadar pemilik peternakan biasa, ia adalah janda hitam, predator yang menyamar sebagai domba. Ia memanfaatkan wajah cantik, kepiawaian mengelola usaha, serta kisah hidup penuh nestapa yang ia jual kepada orang lain untuk memasang sebuah perangkap sempurna. Ia menjerat laki-laki yang dianggap bernilai bagi dirinya dari Ir. Rahmat Hidayat. Ia mengincar pengetahuan teknis untuk mengembangkan peternakan. Dari Hendra Wijaya, ia butuh modal dan jaringan dagang. Dari Aditya Putra, yang ia cari adalah kelonggaran dan keuntungan dari fasilitas kredit. Dari para buruh seperti Budi dan Joko, mungkin tenaga mereka, mungkin pula rahasia yang secara tidak sengaja mereka ketahui. Dan ketika nilai guna mereka telah habis, atau ketika mereka mulai menjadi ancaman, ia tampaknya tidak segan-segan melenyapkan mereka secara senyap. Dan ketika Sari sudah menguras habis segala manfaat dari mereka, atau saat mereka mulai berubah menjadi ancaman, ia tidak ragu sedikit pun menyingkirkan mereka secara diam-diam. Peternakan ayam Makmur Jaya bukan hanya tempat usaha, itu adalah ladang perburuan sekaligus kuburan. Hipotesis sudah ada, sekarang mereka membutuhkan bukti untuk mengukuhkannya. Jika motif Sari Wulandari adalah memanfaatkan dan menguasai harta korban, maka jejak paling jelas pastilah tertinggal dalam transaksi keuangan. Kompol Ariev menugaskan Ibtu Dimas yang unggul dalam penyelidikan berbasis teknologi dan analisis data untuk memegang peran utama. Dimas, saya perlu kamu menggambar ulang seluruh peta keuangan Sari Wulandari dan kelima korban dalam kurun 3 tahun terakhir. Ujarnya, jangan lewatkan satu transaksi pun, sekecil apapun. Perhatikan betul arus uang dalam jumlah besar. Transaksi jual beli aset yang tidak wajar, terutama yang terjadi tepat sebelum masing-masing korban menghilang. Ini adalah pekerjaan raksasa. Dimas dan timnya harus berurusan dengan banyak bank, kantor pertanahan, juga notaris. Ribuan lembar rekening koran dan berkas perjanjian jual beli dicetak dan menumpuk memenuhi meja kerja. Peleng-peleng, pola aliran uang yang gelap mulai tampak, dan kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan.
Untuk korban pertama, Hendra Wijaya sang pedagang besar. Para penyidik menemukan bahwa sekitar 1 minggu sebelum hilang, sebidang tanah luas atas namanya telah dialihkan kepada Sari Wulandari dengan skema penyertaan modal untuk memperluas peternakan. Beberapa hari kemudian, sejumlah uang tunai bernilai hampir 5 miliar rupiah ditarik dari rekening Hendra. Tidak ada catatan jelas kemana uang tersebut mengalir. Untuk Ir, Rahmat Hidayat, sang insinyur pertanian, memang tidak terlihat transaksi uang langsung. Namun Dimas menemukan satu perjanjian resmi mengenai pengalihan teknologi dan formula eksklusif produksi pakan ternak. Pihak pemberi adalah Rahmat dan penerima adalah Sari. Nilai kontrak tercantum 0 rupiah dengan alasan hadiah atau penyokong usaha. Kontrak itu memberikan hak eksklusif kepada Sari atas formula pakan berkinerja tinggi, yang kemudian menjadi sumber keuntungan luar biasa bagi peternakan ayam Makmur Jaya. Sedangkan pada kasus Aditya Putra, pejabat kredit bank, semuanya tampak jauh lebih licik. Fasilitas pinjaman yang disetujui untuk peternakan Sari bernilai sangat besar, tetapi persyaratan jaminannya terbilang longgar. Dimas menemukan bahwa sebelum Aditya menghilang, tiba-tiba ia memiliki satu deposito bernilai sekitar 1 miliar rupiah yang asal-usulnya tidak jelas. Ada kemungkinan besar itu adalah uang pelicin dari Sari. Dan ketika ia menuntut lebih, atau ketika risikonya terbongkar meningkat, nyawanya pun dihapus dari persamaan. Bahkan 2 buruh, Budi Santoso dan Joko Prabowo, tidak luput si penjudi Budi, sebelum menghilang, mendadak mampu melunasi seluruh hutang judinya. Sementara Joko menjual 1 sepeda motor mahal atas namanya kepada orang lain. Namun yang tercatat menerima uang adalah Sari Wulandari, dengan selembar surat utang tulisan tangan yang ditandatangani Joko sebagai kamuflase. 5 korban, 5 skema penguasaan harta dengan bentuk berbeda penyertaan modal, hadiah, pelunasan utang, hingga suap terselubung. Perhitungan awal menunjukkan bahwa total nilai kekayaan yang berhasil dikuasai Sari dari 5 pria tersebut mencapai angka puluhan miliar rupiah. Seluruh uang dan aset itu lalu ia bersihkan secara cerdik dengan dalih investasi perluasan peternakan. Mengubah Makmur Jaya dari peternakan kecil menjadi kompleks megah seperti sekarang. Darah dan air mata 5 orang itu mengeras menjadi fondasi kekayaannya. Motif kejahatan kini hampir mustahil dibantah perebutan harta. Sari Wulandari bukan sekadar pembunuh, ia adalah monster yang haus. Sanggup melakukan apa saja demi memuaskan hasrat materialnya. Perkara ini sudah menempuh langkah raksasa, tetapi satu pertanyaan besar masih menggantung, apakah Sari melakukan semua ini sendirian, seorang perempuan? Betapapun kejam dan liciknya, tetap sulit membopong dan memasukkan 5 jenazah pria dewasa ke dalam tempayan-tempayan raksasa itu seorang diri. Inilah keyakinan Kompol Arif sejak awal. Sari hampir pasti punya kaki tangan. Dan kandidat paling utama tidak lain adalah Tono. Arif memutuskan memusatkan sorotan penyelidikan pada pria pendiam yang amat setia ini. Ia yakin Tono adalah tumit Achilles dalam skenario sempurna yang Sari rancang. Kita harus memahami Tono secara menyeluruh, ujar Arif dalam rapat tim. Masa lalunya, hubungannya dengan Sari, kondisi psikisnya, dia bisa jadi kunci untuk memecah kebisuan ini. Ibtu Dimas ditugaskan menelusuri asal-usul Tono. Tugas itu tidak mudah. Tono tidak memiliki dokumen identitas, tidak tercatat dalam arsip resmi manapun. Ia bagai bayangan tanpa nama. Dimas terpaksa kembali ke Dusun Gunung Jaya, menemui para sesepuh yang sudah tinggal di sana sejak lama. Sedikit demi sedikit, kisah Tono terurai. Ia adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan di sebuah pasar ketika masih sangat kecil. Orang tua Sari, pemilik lama peternakan, menemukannya dan membawanya pulang. Karena tuli dan bisu sejak lahir, Tono hidup dalam dunia yang sunyi dan terasing. Keluarga Sarilah yang memberinya atap, makanan, dan pekerjaan. Terutama Sari kecil saat itu
masih gadis yang memperlakukannya dengan baik. Ia satu-satunya orang yang mau bersabar belajar bahasa isyarat sederhana untuk berkomunikasi dengan Tono. Bagi Tono, keluarga Sari dan kemudian Sari seorang diri adalah seluruh dunianya. Mereka adalah penolong, sekaligus satu-satunya keluarga yang ia miliki. Rasa terima kasih dan kesetiaan Tono berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Fanatisme buta. Sebuah pemujaan mendekati absolut. Ia siap melakukan apapun yang diminta. Sari tanpa ragu, tanpa bertanya. Secara psikologis, Tono berada dalam kondisi ketergantungan total. Dalam pandangan Tono, Sari itu matahari dan dia hanyalah planet yang mengitari matahari itu. Simpul Kompol Arif setelah mendengar laporan Dimas. Dia mungkin bukan otak pelaku. Bahkan bisa jadi ia tidak pernah memahami seluruh skenario. Tapi Sari memanfaatkan ketulusan dan keterbatasannya untuk menjadikannya alat paling ampuh dalam kejahatan. Memahami kondisi ini, Arif tahu bahawa konfrontasi langsung dengan Tono takkan memberi hasil selama Sari tetap menempati posisi Dewi Penyelamat dalam batinnya. Tono tidak akan mengkhianatinya. Mereka membutuhkan senjata lain, bukti fisik yang tidak bisa disangkal. Sesuatu yang mampu meretakkan tembok kesetiaan itu dari dalam. Mereka butuh sebuah benda yang pernah disentuh Tono sendiri. Sebuah kesalahan kecil yang ia buat saat membantu Sari. Dan untuk menemukan kesalahan itu, mereka harus kembali ke titik awal, segalanya gudang. Tempat kejadian perkara. Kita kembali ke gudang. Kalau perlu, angkat satu persatu ubin lantainya. Saya yakin saat memindahkan 5 jenazah, tidak mungkin tidak ada jejak tertinggal. Perintah Kompol Arif dengan nada mantap. Walaupun TKP sebelumnya sudah diperiksa dengan sangat teliti, ia tetap percaya selalu ada celah yang terlewat. Kejahatan sempurna tidak pernah ada. Yang ada hanyalah penyelidikan yang belum cukup telaten. Satu tim identifikasi forensik terbaik kembali dikerahkan ke peternakan ayam Makmur Jaya. Kali ini, lingkup pencarian diperluas hingga mencakup seluruh gudang dan area sekitarnya. Mereka tidak hanya mengandalkan pengamatan mata telanjang, tetapi juga memanfaatkan peralatan canggih. Lampu ultraviolet digunakan untuk mencari jejak bercak yang mungkin sudah dibersihkan. Sampel tanah dan debu dari berbagai titik diambil untuk dianalisis. Dan yang paling penting, sebuah metal detektor berdaya tinggi didatangkan. Periksa seluruh lantai gudang, terutama di sekitar 6 tempayan itu. Instruksi Arif, fokuskan pada sela-sela ubin, retakan di beton, kancing baju, kunci. Benda logam sekecil apapun bisa menjadi barang bukti. Pekerjaan berlangsung berjam-jam. Metal detektor terus berbunyi pendek saat melewati potongan logam remeh paku berkarat. Serpihan kawat. Namun ketika salah satu petugas mengarahkan alat itu ke area dekat kaki tempayan keempat, terdengar bunyi panjang. Lebih nyaring, Sumber sinyal berasal dari celah kecil di lantai semen, tepat di pertemuan antara dasar tempayan dan permukaan lantai. Letaknya tersembunyi, gelap, dan tertutup debu tebal nyaris tak mungkin terlihat secara kasat mata. Petugas itu perlahan menyapu debu dengan kuas kecil, lalu menggunakan pinset untuk mengorek bahan kotoran yang menutupinya. Peleng-peleng, sebuah benda berkilau keemasan muncul. Benda itu terjepit cukup dalam dan seolah sudah lama terbenam di sana. sebuah cincin-cincin emas pria dengan desain klasik. Polos, tanpa hiasan rumit. Semua orang menahan napas. Kompol Arif, dengan sarung tangan terpasang, menerima kantong segel berisi cincin itu. Ia mengangkatnya di bawah cahaya, bukti kecil yang tampak sepele. Namun bisa jadi kunci pembuka pintu rahasia kasus ini. Cincin tersebut jelas bukan bagian dari perlengkapan gudang pakan. Tak ada alasan logis bagi sebuah cincin emas berada di sana. Benda itu hampir pasti milik salah satu korban. Atau milik orang yang memindahkan mereka. Kemungkinan besar, ketika bersusah payah mengangkat tubuh tak bernyawa yang berat, pelakunya tanpa sengaja menjatuhkan cincin itu. Dan benda tersebut menggelinding masuk ke celah lantai, lalu dilupakan hingga hari ini. Sebuah kesalahan kecil, akhirnya mereka menemukan celah itu,
Sekarang pertanyaannya, cincin itu milik siapa? Dan yang lebih penting, setelah sekian lama tertimbun debu, apakah masih ada sidik jari pelakunya yang menempel di permukaan cincin? Cincin emas tersebut segera dikirim ke laboratorium identifikasi forensik dengan prosedur pengamanan paling ketat. Seluruh harapan tim kini tertumpu pada barang bukti mungil ini. Langkah pertama adalah menentukan siapa pemiliknya. Ibtu Dimas membawa foto detail cincin itu untuk ditunjukkan kepada keluarga kelima korban. Ketika ia memperlihatkan gambar cincin kepada isteri Hendra Wijaya, perempuan itu menggeleng suaminya tidak punya kebiasaan memakai cincin. Keluarga Aditya Putra serta keluarga dua buruh, Budi dan Joko, memberikan jawaban serupa. Akhirnya, Dimas mendatangi Siti Maimunah, isteri korban ketiga, Air Rahmat Hidayat. Begitu melihat dua foto cincin di layar tablet, perempuan berwajah letih itu langsung menangis terisak. Itu, cincin suami saja, ujarnya terbata. Cincin kawin kami, dia tidak pernah melepasnya. Untuk memastikan, Dimas bertanya, Bu, apakah cincin itu punya ciri khusus? Bu Siti menyeka air mata, berusaha mengingat. Ada, tentu ada. Di hari pernikahan kami, bagian dalam cincin itu, kami ukir dengan dua huruf awal nama kami dan tahun pernikahan R dan S. Lalu tulisan 2015. Saya masih ingat sekali, informasi ini segera dilaporkan ke tim laboratorium. Di bawah lensa pembesar berkekuatan tinggi, para analis memeriksa bagian dalam cincin dengan sangat hati-hati. Di sana, meski agak aus, masih tampak jelas ukiran halus RS 2015. Tidak diragukan lagi cincin itu milik Ir Rahmat Hidayat. Itu mungkin terjatuh dari jarinya pada detik-detik terakhir hidupnya. Atau saat tubuhnya diseret dan dimasukkan ke dalam tempayan terkutuk itu, menemukan siapa pemilik cincin adalah kemajuan besar. Tetapi masih ada hal yang lebih penting menanti di depan sidik jari. Apakah masih ada sidik jari pelaku yang tertinggal di sana? Para ahli identifikasi sidik jari terbaik pun dikerahkan. Mereka menggunakan teknik paling mutakhir, mulai dari metode penguapan lem hingga bahan kimia khusus untuk memunculkan bekas sidik jari yang nyaris tak terlihat. Seluruh proses berlangsung dalam suasana tegang dan sunyi. Akhirnya, hasil yang ditunggu-tunggu muncul. Kami menemukan satu sidik jari yang tidak lengkap, tetapi cukup untuk dilakukan perbandingan. Lapor kepala tim laboratorium kepada Kompol Arif melalui telepon. Sidik jari ini berada di bagian luar cincin, tepat di posisi yang menunjukkan bahwa seseorang pernah memegangnya dengan ibu jari atau menekannya. Jelasnya, yang lebih penting, sidik jari itu tidak cocok dengan sidik jari Ir Rahmat Hidayat. Sebuah sidik jari asing, sidik jari orang yang pernah menyentuh cincin tersebut. Segera cocokkan dengan seluruh subjek yang masuk dalam radar kecurigaan. Perintah Arif. Sistem identifikasi sidik jari otomatis langsung diaktifkan. Sidik jari yang diambil dari cincin dimasukkan ke basis data untuk dibandingkan. Beberapa menit kemudian, layar komputer menampilkan hasil. Tidak ada kecocokan dengan bank data pelaku kriminal yang pernah tercatat. Hal ini sudah diperkirakan. Pelakunya jelas bukan penjahat kambuhan yang punya catatan kriminal formal. Sekarang bandingkan dengan sidik jari Sari Wulandari dan Tono yang sudah kita ambil. Lanjut Arif. Sidik jari Sari dimasukkan ke sistem, hasilnya tidak cocok. Lalu giliran sidik jari Tono, berkas datanya diunggah. Sistem mulai memproses. Pola garis dan titik di layar berputar. Dibandingkan. Disusun. Disilangkan. Sampai akhirnya terdengar bunyi bip jelas. Di layar, kata cocok menyala terang. Ruangan komando seketika riuh. Sidik jari pada cincin itu ternyata milik Tono. Ini adalah bukti fisik langsung yang tidak bisa disangkal. Menghubungkan Tono dengan kematian setidaknya satu korban. Dialah orang yang memindahkan jasad Ir Rahmat Hidayat. Dialah mata rantai lemah yang selama ini mereka cari. Kompol Arif menggenggam teleponnya erat. Panggil Tono sekarang juga. Kali ini, percakapan kita dengan dia akan sangat berbeza, ucapnya. Sementara tim khusus sudah memegang bukti kunci untuk menjebol pertahanan Tono, Arif memutuskan melangkah secara taktis. Ia meminta diadakan satu sesi interogasi lagi dengan Sari
sebelum menghadapkan perempuan itu pada keterangan Tono. Tujuannya sederhana melihat sejauh mana Sari masih berani memainkan perannya ketika dihadapkan pada bukti kewangan yang telah mereka kumpulkan. Sari dibawa kembali ke ruang interogasi untuk kedua kalinya. Kini ia tampak sedikit lebih letih. Tetapi sorot matanya tetap tajam dan tenang. Kompol Arif tidak berputar-putar. Ia meletakkan setumpuk map tebal di atas meja ringkasan hasil pelacakan aliran dana dan kontrak pengalihan aset antara Sari dan kelima korban. Bu Sari, bisa anda jelaskan transaksi-transaksi ini? Tanya Arif. Nadanya datar. Sebidang tanah milik Hendra Wijaya. Kontrak teknologi pakan ternak milik IR, Rahmat Hidayat. Kemudian deposito atas nama Aditya Putra. Ia membacakan satu persatu. Pelan namun terukur. Nyaris tanpa celah, berlawanan dengan ekspektasi banyak orang. Sari sama sekali tidak tampak gelisah ataupun panik. Ia dengan tenang membalik halaman demi halaman dokumen. Lalu mengangkat wajah dan menatap Arif lurus-lurus. Tak. Saya rasa tidak ada yang perlu saya jelaskan. Ucapnya mantap. Semua sudah tertulis jelas dalam dokumen ini. Pak Hendra menanam modal pada usaha saya dan kami punya akta notaris yang sah. Pak Rahmat mengapresiasi kemampuan saya dan menghadiahkan formula itu ada surat pernyataannya. Pak Aditya adalah teman. Dia menitipkan uang di rekening saya sebagai urusan pribadi. Sedangkan uang yang diterima Budi dan Joko adalah uang yang mereka pinjam. Saya punya bukti surat hutang yang ditandatangani mereka. Dari tas tangan yang dibawa pengacaranya, Sari mengeluarkan setumpuk dokumen lain yang tertata rapi. Salinan kontrak, surat pernyataan, bukti hutang semuanya bertanda tangan para korban. Segala sesuatu tampak sah secara hukum di atas kertas. Mereka orang-orang yang sedang sulit. Bisnis mereka bermasalah. Terlili utang. Lanjut Sari dengan dingin. Saya rasa mereka memilih kabur untuk menghindari kewajiban. Fakta bahwa mereka ditemukan mati di peternakan saya, seperti yang saya katakan, hanyalah upaya menjerat saya. Saya juga korban. Sandiwara yang nyaris sempurna, Sari jelas sudah menyiapkan pelindung untuk segala kemungkinan. Ia mengubah tindakan penguasaan harta menjadi rangkaian transaksi formal yang sulit diserang secara administratif. Ia menggambarkan para korban sebagai pihak yang lari dari tanggungjawab, sementara dirinya adalah kreditur yang turut dirugikan. Kompol Arif mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu bahawa dengan tipe kepribadian seperti Sari yang boleh jadi mendekati psikopat, debat di atas tumpukan kertas tidak akan menghasilkan apa-apa. Sari telah membangun benteng dari dokumen legal untuk melindungi dirinya, namun ia tidak menyadari bahawa Arif dan timnya sama sekali tidak berminat menyerbu benteng dari depan. Mereka akan mencari terowongan lain. Sebuah jalan kecil yang langsung tembus ke pusat pertahanan lawan. Terowongan itu bernama Tono. Sesi interogasi berakhir tanpa terobosan baru. Sari melangkah keluar dengan raut puas. Yakin bahawa hukum tidak akan menyentuhnya. Ia sama sekali belum mengerti bahawa itulah kesempatan terakhirnya untuk memainkan lakon korban yang difitnah. Tak lama setelah Sari meninggalkan ruangan, Tono dibawa masuk. Kali ini, semua sudah berbeda. Atas permintaan Kompol Arif, Tono ditempatkan di sebuah ruang kerja yang lebih lapang. Bukan di ruang interogasi yang sempit dan menekan. Yang terpenting, Sari dipisahkan sepenuhnya, tidak diizinkan melihat atau berinteraksi dengannya untuk menembus hambatan komunikasi. Tim khusus menghadirkan seorang ahli bahasa isyarat figur independen yang sama sekali tidak terkait dengan perkara ini. Kehadirannya menjamin bahawa setiap gerak tangan Tono akan diterjemahkan secara objektif. Tono melangkah masuk dengan wajah diliputi rasa cemas dan takut, matanya menyapu ruangan. Mengcari sosok Sari. Namun tidak menemukannya. Ketiadaan perempuan itu justru membuatnya kian gelisah. Kompol Arif dan Ibtu Dimas duduk di seberangnya. Mereka tidak langsung menyerang dengan rentetan pertanyaan. Arif memberi isyarat kepada ahli bahasa, isyarat untuk menyampaikan kata-katanya dengan tempo pelan dan lembut. Mas Tono. Ukhar Arif. Kami tahu kamu tinggal di peternakan itu sejak kecil. Kami tahu keluarga Bu Sari yang dulu menampungmu. Kami tidak datang untuk serta-merta menyalahkanmu. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Pendekatan lunak ini tampak membuat Tono sedikit lebih tenang.
Ia mengangguk pelan. Saat itulah, Arif mengeluarkan satu kantong segel berisi cincin emas. Meletakkannya di atas meja, tepat di depan Tono. Tanpa menjelaskan apapun, begitu melihat cincin itu, pupil mata Tono menjejil. Reaksi itu begitu singkat, tetapi cukup jelas bagi penyidik berpengalaman seperti Arif. Kami menemukan cincin ini di gudang. Lanjut Arif dengan suara tenang. Letaknya dekat area tempat jenazah disembunyikan. Cincin ini milik salah satu korban. Dan di permukaan cincin ini, kami menemukan satu sidik jari. Ia berhenti sejenak. Memberi waktu bagi Tono untuk mencerna kalimat-kalimat itu. Teknologi forensik sekarang sangat maju. Mas Tono, sambungnya. Meski sidik jari itu sudah bertahun-tahun melekat, meski tertutup debu, kami tetap bisa memunculkannya dan memastikan milik siapa. Sidik jari itu seperti tanda tangan pribadi setiap orang, tidak bisa dipalsukan. Arif sama sekali tidak berbohong. Ia hanya merangkai fakta dengan cara yang menekan dari dalam. Ia tidak mengatakan secara gamblang bahawa sidik jari itu milik Tono. Ia hanya memaparkan prosesnya. Membiarkan Tono sendiri yang menghubungkan titik-titik di dalam benaknya. Tono menatap cincin itu tanpa berkedip. Ingatan tentang suatu malam hujan, lebat bertahun-tahun lalu mendadak menyeruak. Saat ia dan Sari bersusah payah memanggul seorang pria mabuk berat ke dalam gudang. Saat Sari berkata bahawa laki-laki itu perlu diistirahatkan di dalam tempayan pakan agar cepat segar kembali. Saat, di tengah kekacauan, ada sesuatu yang terjatuh dari tangan pria itu dan menggelinding ke selantai. Tembok kebisuan yang selama ini ia bangun di sekeliling dirinya mulai retak. Tono duduk kekaku. Matanya terpaku pada cincin emas di dalam kantong segel. Wajahnya yang keras mulai terdistorsi. Keringat dingin mengalir di pelipis. Bahunya yang lebar bergetar hebat di dalam tubuh besar itu. Pertarungan batin mengamuk. Di satu sisi, ada kesetiaan buta dan rasa berterima kasih tanpa batas kepada Sari, satu-satunya orang yang pernah memberinya tempat di dunia. Di sisi lain, ada kengerian yang kian jelas, bayangan hukuman yang menanti, dan gambaran tak terhindarkan tentang cincin itu, benda yang ia tahu pasti pernah disentuhnya. Ia mengingat jelas nasihat Sari setiap kali ia diminta membantu, ini rahasia kita berdua. Tono, jangan pernah ceritakan ke siapapun, mereka itu orang jahat. Mereka berhutang pada kakak. Kakak cuma memberi pelajaran kecil pada mereka. Dan ia percaya. Tanpa ragu, sepenuh hati. Namun kini, di hadapan penjelasan tenang seorang perwira polisi dan bukti yang tidak bisa disangkal, kepercayaan itu mulai runtuh. Kompol Arif tetap diam. Zaba menunggu. Ia tahu Tono sedang berada di tepi jurang, hanya butuh satu dorongan halus. Sidik jari tidak bisa berbohong. Mas Tono, ujarnya lagi. Tenang tapi menusuk. Sidik jari akan menjawab siapa yang ada di sana. Siapa yang memindahkan korban, orang itu akan diminta bertanggung jawab di depan hukum. Tapi ada perbedaan besar antara orang yang merancang dan menyuruh membunuh, dengan orang yang hanya membantu tanpa tahu sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Hukum akan menilai keduanya secara berbeda. Kalimat itu menghantam titik paling rapuh dalam jiwa Tono. Ia bukan perencana, bukan pembuat racun. Dalam benaknya, ia hanya menjalankan perintah orang yang baik hati padanya. Ia adalah korban tipu daya. Suara tertahan terdengar dari tenggorokannya, sebuah isak serak yang sulit keluar. Tono menunduk. Kedua tangan mencengkeram rambutnya yang kusut. Dan air mata pun tumpah. Air mata ketakutan. Kebingungan. Dan runtuhnya dunia yang selama ini ia yakini. Setelah cukup lama dibiarkan menumpahkan gejolak itu, Tono perlahan mengangkat wajah. Ia menatap ahli bahasa isyarat, lalu menoleh ke Kompol Arif. Matanya memerah, memuat permohonan akan jalan keluar. Pelan-pelan, ia mengangkat tangan dan mulai membentuk rangkaian isyarat pertama. Melalui perantara ahli bahasa isyarat, pengakuan tanpa suara dari Tono mulai mengalir. Awalnya tersendat, terputus-putus, lalu perlahan menjadi semakin runtut dan jelas. Aku tidak membunuh mereka. Aku tidak tahu mereka sudah mati. Demikian makna isyaratnya.
Tono mengakui bahawa ia telah membantu Sari mengangkat dan memanggul kelima laki-laki itu masuk ke gudang. Namun setiap kali itu terjadi, Sari selalu mengatakan kepadanya bahawa para tamu tersebut hanya terlalu mabuk atau pingsan kerana kebanyakan minum. Sari menjelaskan bahawa mereka harus diletakkan di dalam tempayan pakan, tempat yang sejuk dan tenang, supaya angin mereka turun dan mereka bisa sadar kembali. Sebuah kebohongan yang luar biasa naif. Tetapi bagi seorang pria sederhana yang percaya 100% seperti Tono, alasan itu terdengar masuk akal dan tidak terbantahkan. Ia lalu memaparkan dengan lebih terperinci modus pembunuhan yang dijalankan Sari. Berkali-kali ia melihat Sari tekun di dapur, menggerus jagung yang sudah berjamur hijau kekuningan hingga menjadi bubuk halus. Setelah itu, bubuk tersebut dicampurkan ke dalam sebotol minuman keras mahal. Makan malam akrab kemudian disajikan dalam suasana santai dan penuh keperkayaan. Para korban mengangkat gelas dan menenggak minuman yang sudah tercemar racun, mematikan tanpa sedikit pun kecurigaan. Ketika racun mulai bekerja dan tubuh korban melemah, mata mereka sayu dan akhirnya limbung tak berdaya, Sari akan memanggil Tono. Ia akan berkata bahawa tamu itu terlalu mabuk, lalu meminta bantuan Tono untuk mengangkat dan memindahkan mereka ke gudang agar bisa beristirahat. Keterangan Tono menelanjangi seluruh cara kerja pembunuhan yang amat licik dan nyaris tanpa jejak oleh Sari Wulandari. Ia bukan hanya otak di balik kejahatan, tetapi juga pelaku langsung yang merakuni para korban. Tono, dengan kekuatan fisiknya, hanyalah alat di tahap terakhir memindahkan tubuh dan menyembunyikannya. Tirai terakhir yang menutupi rahasia pun tersibak. Topeng janda tangguh dan baik hati milik Sari hancur berkeping-keping. Meski pengakuan Tono belum merupakan pengakuan dari dalang utama, keterangan itu memuat detail yang sangat penting dan memiliki bobot kepercayaan tinggi. Ia menunjukkan pola pembunuhan, senjata yang digunakan jagung berjamur yang diubah menjadi racun serta lokasi persiapan dapur rumah atau ruang rahasia yang terhubung dengannya. Semua itu menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyidik untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pada malam yang sama, setelah berita acara pemeriksaan Tono rampung, Kompol Arif segera melaporkan perkembangan lengkap kepada jajaran pimpinan Kepolisian Kota Seruni. Dilaporkan kepada pimpinan. Demikian inti laporannya. Subjek bernama Tono telah mengakui perannya membantu menyembunyikan jenazah atas perintah Sari Wulandari. Keterangan tersebut juga mengungkap cara pembunuhan dengan racun aflatoksin yang diekstrak dari jagung berjamur. Kami mengusulkan penerbitan surat perintah penggeledahan darurat terhadap rumah tinggal Sari Wulandari untuk mencari alat, sarana tindak pidana, dan barang bukti lainnya. Permintaan itu segera disetujui. Pihak Kejaksaan Kota Seruni juga menunjuk seorang jaksa penuntut umum untuk mengawasi jalannya proses, memastikan setiap langkah penyidikan tetap sejalan dengan hukum. Surat perintah penggeledahan darurat ditandatangani sekitar pukul 3 dini hari. Saat kegelapan masih menyelimuti Dusun Gunung Jaya, konvoi mobil tanpa siren melaju pelan menuju kompleks peternakan ayam Makmur Jaya. Kali ini, sasaran mereka bukan gudang pakan, melainkan rumah besar 2 lantai yang berdiri mencolok di tengah lahan kediaman pribadi Sari Wulandari. Pasukan Sabhara dan Brimob segera membentuk garis pengamanan mengelilingi bangunan. Kompol Arif, Ibtu Dimas, tim forensik, serta jaksa pengawas bergerak menuju pintu utama. Ibtu Dimas mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, ia mengetuk lebih keras. Tetap hening. Arif memberi isyarat. 2 anggota menggunakan peralatan khusus untuk menjebol kunci. Pintu kayu yang kokoh pun terayun terbuka. Tim penggeledahan menyebar masuk. Lampu-lampu dinyalakan. Menying cap isi rumah. Interiornya tertata mewah. Perabotan mahal. Namun yang paling mencolok adalah kebersihannya. Nyaris tidak tampak debu. Tidak ada barang yang salah tempat. Rumah itu lebih mirip ruang pajangan daripada hunian yang benar-benar ditempati. Kerapian yang hampir obsesif ini semakin menegaskan bahawa Sari adalah sosok yang hidup dari kontrol dan perencanaan ekstrim. Penggeledahan pun dimulai. Setiap sudut rumah disisir teliti, ruang tamu, dapur, kamar-kamar tidur, lemari dibuka, laci dibongkar, rak diperiksa. Namun tidak ditemukan apapun yang mencolok, tidak ada jagung berjamur.
Tidak ada peralatan ekstraksi. Tidak ada botol minuman yang mencurigakan, seolah Sari sudah menghapus semua jejak dari area yang mudah terlihat. Waktu berlalu. Hampir 2 jam penggeledahan tanpa hasil berarti Ibtu Dimas mulai merasa ragu apakah Tono memberikan keterangan keliru. Atau Sari sempat memusnahkan semua barang bukti. Kompol Arif tetap tenang. Ia berjalan berkeliling di kamar tidur utama Sari. Ruangan itu luas. Berisi tempat tidur besar, lemari pakaian, dan meja rias. Ia mengetuk dinding, memperhatikan gema suara, lalu berjalan menyusuri lantai. Menguji bunyinya, matanya berhenti pada sebuah karpet tebal di ujung ranjang. Sekilas tampak wajar, tetapi terasa agak janggal. Mengapa menaruh karpet besar di titik yang tidak terlalu membutuhkan alas? Ia menunduk, mengangkat sedikit ujung karpet. Di bawahnya hanya ada lantai kayu. Namun ketika Arif mengetuk permukaan kayu pada satu titik tertentu, suara yang muncul terdengar kopong. Berbeda dari sekelilingnya. Dimas. Kemari. Panggilnya pelan. Keduanya menggulung karpet itu. Tampaklah sebuah garis potong sangat rapi di lantai kayu. Membentuk persegi panjang. Di salah satu sudutnya terdapat tonjolan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah pegangan pintu gudang bawah tanah yang disamarkan. Ibtu Dimas menggunakan pisau lipat untuk menyungkit pegangan itu dengan hati-hati. Terdengar bunyi ceklik pendek. Penutup kayu yang tersamar sempurna itu perlahan terangkat. Seketika, udara lembab bercampur bau kimia dan jamur menyembur keluar dari ruang di bawahnya. Tidak salah lagi, mereka telah menemukan sesuatu yang penting. Tim forensik segera menurunkan lampu sorot portabel. Cahaya putih tajam menembus kegelapan dan menyingkap sebuah tangga sempit yang menurun ke perut bumi. Kompol Arif melangkah turun pertama, diikuti Dimas dan anggota tim lain. Ruangan itu tidak luas, sekitar 10 meter persegi, dibangun kokoh dengan dinding beton. Namun isi ruanganlah yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan ruang penyimpanan harta, bukan pula bunker perlindungan. Ini adalah laboratorium kecil, bengkel pencipta kematian. Di satu sudut, beberapa karung berisi jagung yang ditutupi bercat jamur hijau kekuningan, menumpuk bahan baku racun. Di sebelahnya, sebuah mesin penggiling kecil berkapasitas industri berdiri. Jelas digunakan untuk mengubah jagung berjamur menjadi bubuk halus. Di atas meja kerja dari baja anti karat, berserakan peralatan laboratorium, botol kaca, gel sugar, kerong, kertas saring, dan beberapa botol bahan kimia tanpa label. Inilah alat-alat yang dipakai Sari untuk mengekstrak dan memekatkan aflatoksin dari jagung berjamur. Prosedur yang membutuhkan kesabaran dan pengetahuan tertentu, bukti bahwa ia telah melakukan riset dan persiapan yang sangat matang. Namun benda paling mencolok justru berada di rak besi di sudut tembok. Di sana, 5 map plastik berwarna tersusun rapi. Dimas mengambil salah satunya. Sampulnya bertuliskan nama Hendra Wijaya. Di dalamnya tidak hanya ada dokumen transfer tanah, tetapi juga puluhan halaman catatan tulisan tangan. Isinya adalah profil lengkap Hendra, data pribadi, kondisi keuangan, hubungan keluarga, kebiasaan, hobi, dan terutama titik-titik lemah dalam karakternya. Sari mempelajari mangsanya dengan ketelitian seorang peneliti sosial. 4 map lain berisi hal serupa untuk 4 korban lainnya. Sari Wulandari jelas tidak membunuh secara spontan. Ia merencang, mengawasi, dan mengeksekusi dengan pola yang sistematis. Layaknya laba-laba yang sabar menunggu mangsa terjerat jaring. Map-map itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pembunuhan merupakan niat yang terencana, bukan ledakan emosi sesaat. Ia bukan pelaku yang khilaf, melainkan predator berhitung yang berdarah dingin. Ruang bawah tanah tersebut memperlihatkan seluruh wajah kelam dunia Sari yang sesungguhnya, di balik citra janda pekerja keras yang patut dikasihani. Tersembunyi kepribadian yang berbeda total. Namun di sudut tergelap ruang itu, Kompol Arif menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan daripada semua peralatan dan berkas tadi. Di rak paling bawah, diapit 2 tumpukan kertas usang. Tergeletak sebuah buku catatan kecil berkulit hitam, sekilas tampak seperti buku agenda biasa, tidak menonjol sama sekali. Namun naluri penyidik Arif berbisik bahwa buku ini bukan catatan sembarangan. Ia memakai sarung tangan.
mengangkat buku itu dengan hati-hati. Lalu membuka halaman pertama. Ternyata itu bukan buku harian berisi curahan hati, isinya adalah buku besar. Catatan akuntansi. Neraca keuangan yang sakit dan menyimpang hanya saja yang dihitung di dalamnya adalah nyawa manusia. Setiap halaman didedikasikan untuk satu proyek. Dan tiap proyek dinamai dengan inisial salah satu korban di halaman pertama dengan tulisan rapi. Tertera Proyek HW. Hendra Wijaya. Di bawahnya, beberapa poin berderet tanggal pendekatan 15 Januari 2019. Target sebidang tanah di pinggir jalan nasional dan modal tunai. Metode skema investasi, usaha bersama untuk membangun kepercayaan. Biaya awal Rp250 juta untuk hadiah dan jamuan. Tanggal pengembalian modal 12 Mei 2020. Hari penandatanganan pengalihan tanah. Tanggal penutupan proyek 19 Mei 2020. Laba bersih estimasi 8 miliar dari nilai tanah plus 5 miliar rupiah tunai. Di akhir catatan, satu kata dingin tertulis tebal likuidasi. Sari memakai istilah bisnis yang dingin untuk menyebut tindakan menghabisi nyawa bagi dirinya. Setiap korban hanyalah satu unit investasi. Dan kematian mereka adalah langkah terakhir untuk menutup buku serta mengunci keuntungan. Kompol Arif membalik ke halaman berikutnya. Proyek RH, Rahmat Hidayat. Proyek EP, Aditya Putra. Proyek KBS, Budi Santoso. Proyek JP, Joko Prabowo. Struktur pencatatannya serupa tanggal. Kara mendekati. Target asset. Dan nilai materi yang berhasil dia ambil. Buku ini jauh lebih menakutkan daripada alat-alat racun itu di sini. Tampak jelas bagaimana pola pikir pelaku telah terlepas dari kemanusiaan dalam dunia sari. Tidak ada cinta. Tidak ada kepercayaan. Yang ada hanya angka. Keuntungan. Dan kalkulasi dingin di atas nyawa orang lain, manusia. Di matanya, hanyalah aset berjalan. Inilah bukti pamungkas. Pengakuan dosa yang ditulis dengan tinta di atas kertas bukan hanya membuktikan tindak pembunuhan, tetapi juga mengungkap motif, tingkat perencanaan, dan sifat kepribadian yang mendekati psikopat dengan buku ini di tangan. Tidak ada pengacara, tidak ada dalih apapun yang bisa menyelamatkannya. Kompol Arif menutup buku itu perlahan, lalu memasukkannya ke kantong segel khusus. Ia mengangkat kepala, menatap rekan-rekannya yang berdiri membeku di ruang sempit itu. Kumpulkan semuanya. Ucapnya pelan namun tegas. Kita sudah punya cukup, permainan selesai. Lakon sempurna sang janda teladan akhirnya sampai saatnya diturunkan tirainya. Keesokan paginya, di ruang interogasi yang sudah begitu akrab, Sari Wulandari kembali digiring masuk setelah semalam ditahan dan kemungkinan besar sudah mendengar kabar bahwa rumahnya digeledah. Ia tampak agak letih, namun masih berusaha mempertahankan kesan tenang, bahkan sedikit menantang. Dalam pikirannya, polisi tidak mungkin menemukan sesuatu yang benar-benar bisa menjatuhkannya. Kompol Arif melangkah masuk. Di belakangnya Ibtu Dimas. Kali ini Arif tidak membawa setumpuk berkas tebal, melainkan hanya satu benda di tangannya, sebuah buku catatan kecil berkulit hitam. Ia duduk berhadapan dengan Sari. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, perlahan. Ia meletakkan buku itu di atas meja dan mendorongnya ke arah perempuan tersebut. Sari melorek sekilas. Awalnya ia hanya mengerutkan kening. Tetapi ketika menyadari itu adalah buku catatan keuangannya sendiri, pupil matanya menyempit. Lapisan ketenangan yang selama ini ia pertontonkan kukuh seperti topeng porselen mulai menunjukkan retakan halus. Untuk pertama kalinya, muncul kilatan panik yang nyaris tak terlihat. Hanya sepersekian detik. Tetapi cukup jelas bagi Kompol Arif untuk menangkapnya. Buku ini kelihatannya tidak asing buat ibu. Ya, Arif akhirnya memecah keheningan. Suaranya tidak lagi seperti penyidik yang sedang menginterogasi, melainkan seperti dokter yang mendiagnosis pasien dengan penyakit kronis. Sari tidak menjawab. Kedua tangannya mengepal di bawah meja. Proyek HW. Proyek RH, tanggal penutupan. Laba bersih. Arif membaca pelan beberapa baris dari buku itu. Setiap kata bagaikan palu yang menghantam dinding pertahanan terakhir Sari.
Ibu ini pebisnis yang sangat andal. Lanjutnya tenang. Semua ibu hitung dengan rinci, dari modal awal sampai keuntungan akhir. Hanya satu masalah komoditas dalam bisnis ibu adalah nyawa manusia. Dan keuntungan yang ibu catat itu berdiri di atas darah serta air mata keluarga mereka. Sari tetap pungkam. Tetapi napasnya mulai tersengal. Topeng tenang itu retak sedikit demi sedikit. Kompol Arif membalik buku tersebut ke halaman kosong di bagian belakang. Lalu mendorongnya kembali ke arah Sari bersama sebuah bolpoin. Silakan. Ibu dapat menambah proyek berikutnya di sini? Katanya lembut namun menusuk. Lebih tepatnya, proyek yang sedang ibu siapkan sebelum kami menghentikannya. Ruangan kembali tenggelam dalam sunyi. Sari menatap lekat-lekat buku itu, kemudian mengangkat mata memandang Arif. Sorot matanya sudah tidak lagi menantang. Yang tersisa hanya kehampaan dingin. Arif berdiri, berjalan pelan memutari meja. Kali ini, ia tidak mengurai detail kejahatan, melainkan menelah pribadi di hadapannya. Saya sudah banyak membaca tentang orang seperti ibu, ujarnya. Dalam istilah klinis, mereka sering disebut dengan gangguan kepribadian antisosial atau psikopat. Mereka tidak punya empati. Bagi mereka, orang lain bukan manusia dengan perasaan, tetapi sekadar alat untuk mencapai tujuan. Mereka pintar, menawan, dan sangat piawai memanipulasi. Mereka bisa berakting, bisa menangis, bisa tertawa. Semua itu cuma keterampilan yang dipelajari demi kepentingan diri sendiri. Ia berhenti tepat di belakang kursi Sari. Ibu memandang korban-korban ibu dengan penuh penghinaan. Bukan Arif menekan. Dalam pandangan ibu, mereka bodoh, lemah, pantas dimanfaatkan. Mereka hanya deretan angka di neraca keuangan ibu. Menghapus satu manusia bagi ibu semudah mencoret satu baris di laporan laba rugi. Kata-kata itu tajam, namun tenang. Mengelupas lapis demi lapis topeng janda baik hati yang selama ini Sari bangun. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Terdesak di sudut, tanpa ruang untuk mundur, tanpa celah untuk berdalih. Sari sadar bahwa semua sudah selesai. Pengakuan Tono, ruang bawah tanah rahasia. Buku catatan hitam segala bukti itu telah menjelma menjadi kerangking besi yang tak mungkin dibuka. Ia menegakkan kepala, menatap pantulan dirinya sendiri di kaca satu arah. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sari tertawa. Bukan tawa sinis ataupun getir, melainkan tawa kering, liar, keluar dari kedalaman dada. Tawa seekor predator yang baru saja kenyang, kini tertangkap. Tetapi sama sekali tidak menyesali setiap gigitan yang pernah ia lakukan. Suara tawa itu bergaung di ruang interogasi. Cukup untuk membuat beberapa penyidik yang paling berani sekalipun merasakan hawa dingin menjalar di sepanjang tulang punggung mereka. Topeng kecantikan perempuan itu luruh. Yang tampak jelas kini hanyalah wajah telanjang dari kejahatan. Perlahan, tawanya mereda, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Ia menghapus sudut matanya, padahal tidak ada air mata yang jatuh. Lalu menatap Kompol Arif. Kalian hebat juga, katanya datar, dingin. Sampai bisa menemukan buku itu. Itu bukan pujian, melainkan pengakuan. Pengakuan atas kekalahan dalam permainan yang selama ini ia kira telah ia atur sendiri. Baiklah. Sari menyilangkan kaki, bersandar santai seolah sedang mengobrol santai di kafe. Kalau kalian mau dengar, saya akan cerita. Tidak usah repot merekam atau mencatat. Saya hanya akan menceritakannya sekali. Tambahnya enteng. Dan ia mulai membuka mulut. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah, Sari memaparkan seluruh rangkaian kejahatannya dengan runtut. Yernish. Layaknya seorang manajer yang menyampaikan laporan akhir sebuah proyek bisnis sukses. Ia bercerita tentang Hendra Wijaya, pedagang hasil bumi yang sudah menua dan mudah terpikat rayuan. Bagaimana ia menjebaknya dalam skema investasi. Dia kira dia licik, ucapnya. Padahal beberapa rayuan manis dan beberapa gelas minuman saja cukup untuk membuat dia menyerahkan semua miliknya pada saya. Orang sebodoh itu? Kalau bukan saya yang singkirkan, ya, orang lain. Lalu ia beralih pada Ir. Rahmat Hidayat, sang ahli pakan ternak,
Laki-laki saya setiap episode kesombongan, dia terobsesi pada saya dan pada apa yang dia sebut bakat bisnis saya. Kata Sari, dia menyerahkan formulan itu sendiri cuma demi perhatian saya. Saya berikan perhatian yang dia mau. Dan saya ambil formula yang saya butuhkan. Kemudian ia menyinggung Aditya Putra, pegawai bank yang tamak. Dia menuntut terlalu banyak. Ujarnya dingin, lintas seperti itu. Cukup diputus aliran darahnya saja tentang dua pekerja, Budi yang terlilit utang dan Joko yang kebetulan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sari hanya berkomentar singkat, mereka duri dalam daging. Dikebat saha. Supaya bersih. Ia masih sempat menceritakan bagaimana ia belajar sendiri tentang aflatoksin lewat internet. Bagaimana ia merancang dan membangun ruang bawah tanah. Dan bagaimana ia secara sistematis meramu senjata pembunuh yang dianggapnya sempurna. Semua diceritakan dengan nada datar. Tempai mozi. Semua dari mereka sama saja. Simple sorry. Bodoh. Serakah. 5. Dunia ini berjalan atas hukum siapa yang kuat. Saya lebih kuat. Lebih pintar. Jadi wajar kalau saya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya. Itu hal yang alami. Saya tidak merasa bersalah. Satu-satunya kesalahan saya adalah terlalu percaya pada si bisu itu. Pengakuan Sari bukanlah pengakuan seorang terdakwa yang menyesali dosa, melainkan monolog seekor pemburu yang menjelaskan filosofi kelangsungan hidupnya yang cacat. Ia tidak melihat dirinya sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai sosok yang berada di atas semua orang. Setelah Sari selesai, ruangan itu kembali sunyi. Kompol Ariev menatapnya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesedihan yang dalam kesedihan atas sejauh apa seorang manusia bisa tersesat. Ia berdiri dan berkata pelan, "Terima kasih atas kerjasamanya." Kemudian ia memberi isyarat kepada petugas untuk menyusun berita acara dan melakukan penangkapan resmi terhadap Sari Wulandari atas tuduhan pembunuhan berencana. 2 polisi masuk. Memborgol tangan perempuan itu, Sari tidak melawan. Saat digiring melewati Ariev, ia masih sempat menyunggingkan senyum tipis. Kalian menang di babak ini, ucapnya, tapi jangan terlalu bangga. Tidak Saina. Masih banyak yang seperti saya. Pintu ruang interogasi tertutup. Secara garis besar, perkara ini sudah terang. Namun, kalimat terakhir, Sari menggantung di benak semua orang di ruangan itu seperti peringatan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di mana saja, di balik wajah-wajah yang tampak paling terhormat. Berita bahwa Sari Wulandari, perempuan yang selama ini dipuji warga Dusun Gunung Jaya sebagai janda tangguh dan lihai berusaha, ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai dengan jenazah disembunyikan di dalam tempayan pakan, menyebar secepat kobaran api di musim kemarau. Ini bukan sekadar kabar, melainkan ledakan yang meruntuhkan rasa aman sebuah komunitas kecil. Warga sekitar, para buruh peternakan, para rekan dagangnya semuanya tertegun. Tidak mungkin. Bu Sari itu baik sekali. Beliau sering bantu tetangga susah. Kok bisa jadi pembunuh? Berarti selama ini kita hidup serumah desa dengan iblis. Keterkejutan awal segera berubah menjadi ngeri. Lalu menjadi amarah. Ngeri karena kejahatan itu ternyata berada begitu dekat. Tersembunyi di balik sosok yang tampak sempurna. Marah karena kekejaman, Sari telah melampaui batas kemanusiaan. Peternakan ayam makmur jaya yang dulu dibanggakan, kini menjadi simbol kengerian. Orang-orang memandangnya dengan jijik. Tak seorang pun berani mendekat. Kisah-kisah seram mulai beredar tentang roh-roh penasaran yang terjebak di dalam tempayan tanah liat raksasa. Kasus ini tidak hanya menggemparkan warga lokal, tetapi juga disorot luas oleh media nasional. Surat kabar besar, portal berita, hingga stasiun televisi berlomba memberitakan janda hitam dan 5 jenazah dalam tempayan pakan. Rahasia, mengerikan di balik senyum pengusaha unggah sukses, judul-judul mencolok memenuhi layar dan halaman depan. Perkara ini menjadi salah satu kasus kriminal paling diperbincangkan tahun itu. Tekanan opini publik begitu besar. Masyarakat menuntut proses hukum yang transparan, objektif, dan vonis yang setimpal. Di markas Kepolisian Kota Zeruni,
Tim khusus Gunung Jaya 5 memasuki fase akhir penyusunan berkas perkara. Meski pelaku utama sudah mengakui perbuatannya, tugas mereka belum selesai. Semua bukti dan keterangan harus ditata secara sistematis, tanpa celah. Sebelum diajukan ke pengadilan, di bawah komando Kompol Ariev, tersusunlah sebuah berkas kesimpulan penyidikan setebal ratusan halaman. Dokumen itu memaparkan secara rinci setiap tahap pengungkapan perkara mulai dari penemuan awal di gudang, proses olah TKP, hasil autopsi dan analisis toksikologi, hingga teknik-teknik penyelidikan yang digunakan untuk mengidentifikasi para korban dan melacak pelaku. Bagian terpenting adalah uraian peran dua tersangka. Untuk Sari Wulandari, penyidik menegaskan posisinya sebagai otak kejahatan sekaligus pelaku utama. Bukti-bukti yang diajukan mencakup hasil pemeriksaan forensik yang menyatakan penyebab kematian para korban adalah keracunan aflatoksin. Ruang bawah tanah tempat peracikan racun beserta peralatannya. 5 berkas profil korban yang disusun rapi, buku catatan hitam yang mendokumentasikan detail perampasan harta dan penutupan proyek, aliran dana mencurigakan dan kontrak pengalihan aset, serta akhirnya pengakuan lengkap Sari sendiri. Untuk Tono, kesimpulan penyidikan menempatkannya sebagai pelaku pembantuan dan penyembunyian jenazah, meskipun ia tidak meracik racun. Perannya mengangkat dan memindahkan tubuh korban ke dalam tempayan membuat kejahatan itu bisa tersembunyi begitu lama. Bukti utamanya adalah sidik jari di cincin milik salah satu korban dan pengakuan Tono sendiri. Seluruh barang bukti, dokumen, dan kesimpulan itu kemudian disegel secara resmi. Satu babak kelam dalam sejarah kejahatan kota itu bersiap ditutup melalui proses peradilan. Aflatoksin, ruang bawah, tanah rahasia lengkap dengan peralatan ekstraksi racun, 5 berkas riset tentang para korban, buku catatan keuangan yang merinci setiap langkah pengambilalihan harta dan likuidasi, bukti aliran uang, kontrak-kontrak pengalihan aset, dan akhirnya pengakuan lisan dari Sari Wulandari sendiri. Untuk Tono, kesimpulan penyidikan menegaskan perannya sebagai rekan pelaku yang membantu kejahatan, meski tidak langsung meracuni. Tindakannya mengangkat dan menyembunyikan jenazah telah membuat kejahatan Sari tertutup rapat selama bertahun-tahun. Bukti utama adalah sidik jarinya yang menempel pada cincin milik Rahmat serta pengakuannya sendiri. Seluruh berkas, barang bukti, dan kesimpulan penyidikan disegel dengan prosedur ketat. Satu babak kelam dalam sejarah kriminal kota itu bersiap ditutup oleh ketegasan hukum. Seminggu setelah Sari dan Tono ditahan, dilakukan rekonstruksi perkara di lokasi kejadian. Ini adalah langkah penting dalam proses peradilan untuk memeragakan ulang tindak pidana di tempat kejadian semula, memperkuat bukti, dan memperjelas detail kasus. Keamanan di Dusun Gunung Jaya diperketat. Ratusan warga yang penasaran sudah berkerumun sejak pagi di balik garis polisi, ingin menyaksikan langsung wajah dua pelaku kejahatan itu. Tono dibawa terlebih dahulu ke lokasi. Dengan pakaian tahanan, tubuh besar itu bergetar hebat ketika melangkah masuk ke dapur rumah besar milik Sari. Di bawah pengawasan penyidik, yaksa, dan pengacara, ia memeragakan bagaimana ia pernah melihat Sari menggiling jagung berjamur dan mencampurkannya ke dalam minuman keras. Setiap gerakannya gemetar. Jelas syarat penyesalan. Ketika rekonstruksi berlanjut ke gudang pakan, dan ia diminta mengangkat manekin yang mewakili korban untuk dimasukkan ke dalam tempayan raksasa, Tono pecah tangis. Ia berlutut, mengeluarkan suara serak tak berartikulasi. Penuh rasa sakit dan ngeri, sesal dan takut menghancurkan habis-habisan dirinya. Berlawanan total dengan itu, ketika tiba giliran Sari Wulandari, suasana mendadak dingin. Ia berjalan tenang, wajah datar tanpa emosi. Di dapur, ia memeragakan langkah-langkah meracik racun dengan gerakan luwes dan presisi. Seperti seorang koki yang menyiapkan hidangan spesial,
Saat diminta memperagakan adegan menawari korban minum, ia sempat tersenyum tipis senyum yang membuat bulu kuduk para saksi berdiri di gudang. Ia menunjuk satu persatu tempayan tanah raksasa dan dengan suara tenang menjelaskan posisi tubuh harus diletakkan di mana agar muat dengan rapi. Ketiadaan rasa bersalah itu melampaui imajinasi siapapun. Ia bukan hanya memeragakan ulang kejahatan, ia seolah menghidupkannya kembali dengan kenikmatan yang menyimpang. Rekonstruksi selesai. Semua rangkaian adegan cocok dengan pengakuan, bukti forensik, dan temuan penyidikan. Gambaran utuh dari pembunuhan berantai paling sadis di wilayah itu akhirnya tersusun sempurna. 3 bulan setelah kejahatan itu terbongkar, Pengadilan Negeri Kota Seruni membuka sidang pertama perkara Sari Wulandari dan Tono. Perhatian publik sangat besar. Media dalam dan luar negeri memenuhi halaman berita dengan kasus ini. Sejak pagi buta, ruang sidang terbesar sudah dipadati orang. Barisan depan kursi pengunjung disediakan untuk keluarga kelima korban. Mereka membawa foto-foto almarhum. Mata bengkak karena terlalu lama menangis. Wajah penuh duka dan kemarahan yang belum sempat reda. Pukul 00 tepat, majelis hakim memasuki ruang sidang. Ketua majelis, seorang hakim yang terkenal tegas, mengetuk palu dan membuka persidangan. 2 terdakwa, Sari Wulandari dan Tono, digiring ke depan. Tono menundukkan kepala. Sama sekali tidak berani menatap siapapun. Tubuhnya terus bergetar. Sari justru mendongakkan kepala. Matanya menyapu seluruh ruang sidang. Tatapannya berhenti di kursi keluarga korban. Dan sudut bibirnya melengkung sedikit sebuah senyum tipis yang begitu dingin. Seperti bensin dituangkan ke bara. Keluarga korban sontak meledak iblis. Kembalikan nyawa mereka perempuan kejam. Kau bunuh anak kami. Petugas keamanan terpaksa turun tangan menenangkan suasana. Sidang diawali dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kata demi kata mengupas secara telanjang rangkaian kejahatan dari perencanaan, rayuan, raka, pengambil alihan harta, hingga pembuangan jasad ke tempayan pakan. Ruangan besar itu nyaris tak bersuara, hanya suara jaksa yang terdengar jelas dan kepakan lirih isak tertahan keluarga korban. Keadilan mulai menempuh jalannya. Memasuki sesi pemeriksaan terdakwa, Tono, lewat penerjemah bahasa isyarat, dengan suara hati yang hancur mengakui sepenuhnya dakwaan jaksa. Ia mengaku telah dibohongi dan dimanfaatkan Sari, mempercayainya sebagai penolong dan satu-satunya keluarga yang ia punya. Terdakwa salah. Begitu penerjemah menyampaikan dengan suara bergetar. Terdakwa memohon ampun, memohon maaf kepada para korban dan keluarga mereka. Terdakwa hanya mohon diberi kesempatan hidup untuk menebus dosa. Pengakuan itu menimbulkan sedikit simpati, tetapi tidak menghapus beratnya kesalahan. Ketika giliran Sari, udara seperti mengeras. Berbeda dari sikap Tono, ia memulai sebuah lakon baru di ruang sidang. Terdakwa tidak bersalah, katanya tegas. Pengakuan terdakwa sebelumnya hasil paksaan. Semua yang terjadi adalah perbuatan Tono. Dia mencintai terdakwa, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena itu dia membunuh lelaki-lelaki yang dekat dengan terdakwa, lalu menjebak terdakwa. Kebohongan telanjang, pembalikan fakta tanpa malu. Ruang sidang bergemuruh lagi. Ketua majelis hakim mengetuk palu berkali-kali. Kalau terdakwa mengaku tak bersalah, tanya hakim ketua, bagaimana penjelasan terdakwa tentang ruang bawah tanah di bawah kamar tidur terdakwa? Bagaimana dengan buku catatan yang merinci proyek terhadap masing-masing korban? Sari terdiam sesaat, lalu kembali mengelak bahwa semua itu rekayasa Tono. Menurutnya, Tono yang mengetahui setiap sudut rumah. Tono pula yang menyimpan semua itu untuk menjatuhkannya. Menanggapi sikap keras kepala itu, majelis memerintahkan penayangan rekaman video pemeriksaan dan rekonstruksi. Terlihat jelas, Sari menceritakan sendiri pola aksinya.
serta memperagakan adegan di dapur dan gudang dengan tenang. Video itu menghancurkan seluruh dalihnya. Meski begitu, Zari tetap bungkam, memilih bertahan dalam keangkuhan yang dingin. Sesi berlanjut ke tahap pembelaan. Pengacara Tono menekankan faktor-faktor yang meringankan Tono tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Dibesarkan dalam kondisi cacat dan ketergantungan, dimanipulasi oleh Sari, tidak memperoleh keuntungan material dari kejahatan, dan akhirnya bekerja sama penuh dengan penyidik. Ia memohon majelis menjatuhkan hukuman yang memungkinkan Tono menebus kesalahannya di balik jeruji. Pengacara Sari hampir tidak punya ruang gerak. Di hadapan bukti-bukti yang begitu kuat, semua argumen terdengar rapuh. Ia hanya bisa menggugah belas kasihan majelis dengan menyebut latar belakang. Sari sebagai perempuan yang disebut pernah bekerja keras membangun usaha dan memohon keringanan hukuman. Dalam sesi replik, jaksa penuntut berdiri dan membacakan tuntutan yang tajam dan sistematis. Ia menegaskan bahwa perbuatan Sari bukan sekadar pembunuhan, melainkan tindakan seorang pemburu tersusun, terencana, berulang, tertutupi topeng kebaikan yang menipu. Jaksa mengangkat buku catatan hitam itu tinggi-tinggi. Yang mulia, ujarnya lantang, ini bukan sekadar buku, ini cermin jiwa yang telah sepenuhnya membusuk. Seseorang yang memandang nyawa manusia sebagai angka di tabel laba rugi, yang menyebut pembunuhan sebagai likuidasi proyek, tidak lagi layak hidup di tengah masyarakat. Perbuatannya begitu keji, menghancurkan 5 keluarga, dan menebar ketakutan di seluruh kota. Tidak tampak penyesalan sedikit pun. Karena itu, demi wibawa hukum, demi keadilan bagi korban, dan demi pencegahan di masa depan, penuntut umum menuntut hukuman paling berat bagi terdakwa Sari Wulandari. Semua orang di ruang sidang merasakan kalimat-kalimat itu menancap dalam. Pandangan mata penuh benci dan muak diarahkan pada perempuan di balik jeruji kecil itu. Usai perdebatan, majelis hakim menyatakan akan bermusyawarah sebelum keluar. Sesuai prosedur, kedua terdakwa diberi kesempatan mengucapkan kata terakhir. Tono kembali menangis melalui penerjemah. Ia sekali lagi memohon maaf dan memohon kesempatan untuk menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan dan perbaikan. Lalu tiba giliran Sari. Ruang sidang mendadak senyap. Setiap orang ingin tahu, apakah di saat-saat terakhir ini ia akan menunjukkan sedikit saja penyesalan. Sari berdiri, menatap lurus ke arah hakim. Yaksa lalu beralih ke keluarga korban. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ucapnya datar. Saya tidak salah. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja laki-laki itu. Mereka bodoh. Jadi mereka pantas mati. Satu kalimat. Hanya satu kalimat. Tetapi cukup untuk menyingkap seluruh inti jiwanya. Segala harapan bahwa ia mungkin suatu hari menyadari kesalahannya lenyap. Kemarahan di ruang sidang mencapai puncaknya. Beberapa orang hampir menyerbu ke depan jika tidak segera ditahan petugas. Bahkan hakim ketua pun tampak sulit menyembunyikan emosi. Majelis hakim keluar untuk bermusyawarah. Hampir 1 jam berlalu waktu yang seakan melar. Berat untuk semua yang menunggu. Akhirnya, majelis kembali memasuki ruang sidang. Ketua majelis memegang lembaran putusan, bersiap membacakan suara terakhir negara terhadap 2 terdakwa itu. Ia membacakan pertimbangan hukum perbuatan para terdakwa sangat berbahaya. Melanggar hak hidup yang paling dasar. Membuat masyarakat resah. Mengguncang nilai moral dan tradisi yang menjunjung rasa kemanusiaan. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus sepadan dengan kadar kejahatan. Ruang sidang menahan napas, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tono. Suara hakim bergema untuk tindak pidana turut serta menyembunyikan kejahatan. Dengan mempertimbangkan pengakuan jujur, kerjasama dengan penyidik, kondisi terdakwa yang lemah dan tergantung, serta tidak memperoleh manfaat finansial, majelis menjatuhkan pidana penjara seumur hidup
Tubuh Tono lunglai. Ia berlutut, menangis dengan suara patah-patah. Hukuman berat, namun jelas lebih ringan dari apa yang banyak orang duga, sekaligus kesempatan untuk menebus dosa sepanjang sisa hidupnya. Ketua majelis melanjutkan, nada suaranya kini lebih keras, tegas, dan dingin, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sari Wulandari. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif keji berupa penguasaan harta, dilakukan berulang kali dengan cara yang sangat kejam dan terorganisasi. Perbuatan terdakwa tidak lagi dapat diperbaiki melalui pembinaan. Oleh karena itu, ia berhenti sejenak, lalu mengetuk palu dengan keras, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sari Wulandari hukuman mati. Putusan itu mengguncang ruangan. Perempuan yang sepanjang persidangan hampir selalu memamerkan ketenangan dingin, kini tampak goyah. Ia tidak berteriak, tidak pingsan, tetapi kedua kakinya bergetar, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. Kematian yang selama ini ia lemparkan begitu ringan kepada orang lain kini resmi menunggu dirinya sendiri di bangku pengunjung. Keluarga para korban saling berpelukan. Tangis mereka kali ini bercampur antara duka yang tak akan pernah hilang dan kelegaan pahit karena keadilan akhirnya datang. Meski terlambat, sidang dinyatakan selesai. Perkara secara hukum resmi tuntas. Sari Wulandari dipindahkan ke sel khusus narapidana hukuman mati, menanti hari eksekusi sebagai harga dari kejahatannya. Tono dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk memulai hari-hari panjang penuh penyesalan di Dusun Gunung Jaya. Kehidupan perlahan kembali, namun tidak ada yang benar-benar sama seperti dulu. Kasus itu meninggalkan luka yang dalam, bayang-bayang yang tidak mudah dihapus. Peternakan ayam Makmur Jaya disita negara lalu dilelang, tetapi tidak seorang pun tertarik membeli tanah yang dianggap terlalu syarat darah dan kutukan. Bangunan-bangunan di dalamnya dibiarkan kosong. Cat mengelupas, kaca pecah. Rumput liar merajai halaman, tempat yang dulu menjadi simbol keberhasilan kini berubah menjadi puing sunyi yang diceritakan sebagai lokasi angker. Bertahun-tahun kemudian, Kompol Arif pernah sekali lagi memarkir mobilnya di atas bukit kecil yang menghadap ke kompleks peternakan kosong itu. Ia berdiri terdiam agak lama, menatap sisa-sisa tempat yang pernah menjadi pusat sebuah tragedi. Yang ia pikirkan bukanlah soal suksesnya pengungkapan kasus, ia memikirkan hal lain tentang betapa tipisnya selimut peradaban, tentang bagaimana penampilan terhormat, bisnis yang rapi, dan senyum ramah bisa menutupi kerakusaan dan kebengisan yang tumbuh di dalam hati. Ia memikirkan keserakahan, betapa mudahnya sifat itu mengubah manusia biasa menjadi makhluk yang sanggup menginjak-injak nyawa demi angka di rekening. Kisah juragan ayam dan 5 tempayan berisi jasad manusia akhirnya menjadi semacam legenda kelam di daerah itu. Bukan sekadar kasus kriminal, melainkan kisah peringatan berlapis luka. Peringatan bahwa ketika nurani dikorbankan demi uang, manusia sendiri yang akan jatuh lebih rendah daripada binatang. Dan bahwa di atas semua hukum dan pasal, fondasi terakhir yang menahan kita agar tetap manusia adalah satu hal sederhana: kelurusan hati. Setiap pengkhianatan terhadapnya akan selalu menuntut bayaran mahal, dan seringkali dengan harga sebuah nyawa.